Anak-anak ini pasti bisa menang uang. Pasti curang Xiao Xiao. Ayah pasti akan menang kembali uang kemoterapi itu suatu hari nanti. Xiao Xiao jangan menakuti ayah. Berhenti berpura-pura bangun tidak lucu. Xiao Xiao. Li Fei, aku benci kamu berjudi dan berhutang jutaan. Rumah hilang, biaya pengobatan juga hilang. Ibu bahkan kamu kalahkan hidup, tidak ada harapan. Aku tidak akan memaafkanmu sampai mati. Istrimu menabrak tembok dan mati. Sial sekali Li Fei. Sekarang aku akan membawa putrimu untuk melunasi hutang. Juga mati Li Fei, kamu pembawa sial untuk istri dan anak. Benar-benar seorang penjudi. Aku pantas mati, aku tidak seharusnya hidup di dunia ini. Kamu mati, siapa yang akan membayar hutang? Pukul dia. Maafkan aku Xiao Yun, maafkan aku Xiao Xiao. Jika aku punya kesempatan lagi, aku pasti akan mengubah semua ini, memperlakukan kalian dengan baik. Aku terlahir kembali. Ayah. Xiao Xiao, di mana ibu? Ibu di luar. Berhenti. Nak, kamu berani ya? Berani berteriak pada ayah. Hutang adalah milikku, jangan ganggu istri dan anakku. Berhutang jadi jagoan ya? Kamu percaya tidak sekarang aku akan menjual mereka berdua? Hutang adalah milikku, kamu mengganggu wanita dan anak, apa gunanya? Istri. Semua salahku, aku berjanji padamu. Aku tidak akan berjudi lagi. Kamu janji dengan apa kamu janji? Uang di rumah sudah habis kamu judikan. Setengah bulan. Aku pasti akan melunasi hutangmu. Kamu hanya seorang penjudi, aku bisa percaya kata-katamu. Aku kasih kamu 3 hari. 3 hari ya 3 hari. 3 hari kalau kamu tidak bisa melunasi rumahmu dan si cantik ini. Aku bawa semua. Kamu gila ya Li Fei? 3 hari di mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Kamu mau mencelakakan aku dan Xiao Xiao? Ayah, bukankah kamu tidak menginginkan aku dan ibu? Kamu brengsek. Kita mau bayar utang pakai apa? Sangat senang bisa melihatmu. Aku pasti tidak akan melakukannya seumur hidupku. Maafkan aku. Lepaskan aku, kamu menipuku lagi untuk mengambil uang dariku. Aku janji tidak akan berjudi lagi. Dulu kalau saja kamu mendengarkan ayahmu fokus mempelajari batu giok, bagaimana mungkin keluarga kita bisa berakhir seperti ini? Shen Baoge akan segera membuka 10 kg batu giok kualitas terbaik. Sangat indah. Ada cara. Sayang, percayalah padaku sekali lagi, aku akan menemukan cara. Li Fei, aku tidak akan percaya padamu lagi. Pergi. Di kehidupan sebelumnya disinilah batu giok kualitas terbaik ditemukan, tapi aku tidak punya modal awal. Saudara, cepat masuk ayo. Main sekali, lihat ke dalam. Bos, ini tempat memotong batu ya? Betul. Batu yang paling diharapkan juga gagal. Mas, biar aku lihat bahan ini. Batu ini sudah dipotong, kamu mau apa? Ada kemampuan mengubah batu menjadi emas? Tidak juga karena sudah dipotong. Biarkan aku melihatnya, tidak apa. Dari mana anak ini, kamu paham batu mentah? Kamu tahu bahan apa yang mudah menghasilkan giok? Begitu susah payah. Jangan-jangan sengaja mendekati Zheng Xiao. Ya. Si miskin ini, Bos Li, tidak ke kasino. Tapi ke sini bermain besar, Tuan Wang. Selamat datang. Wangkai kamu yang membuatku bangkrut, aku akan mengambil kembali semua yang kamu ambil. Siapa yang berani bicara seperti itu padaku? Pemilik toko hari ini, kamu harus jaga barang-barangmu. Hati-hati dengan si penjudi ini, jangan sampai mengambil batu giokmu. Wangkai, ayo kita bertaruh. Periksa kantongmu, usap wajahmu.
Berani bicara seperti itu padaku. Bagaimana Tuan Wang yang terhormat, aku si miskin. Tidak berani menerima taruhanku. Hari ini, aku taruh 1 juta sebagai taruhan. Kamu mau taruh apa denganku? Ambil nyawaku. Baik. Taruhan disetujui. Mari kita lanjutkan memotong batu. Dengar-dengar anak ini, bahkan sudah menggadaikan rumahnya. Bahkan nyawa pun tak dihiraukan. Selesai menurutku dia sudah gila. Master potong langsung dari tengah. Sampah dimanapun dipotong tetap sampah sama sepertimu. Semoga kau tidak mengingkari janji nanti. Aku Wang Kai akan mengingkari taruhan 1 juta. Nyawamu hari ini akan kuambil. Aku sudah melihat banyak batu. Tapi baru pertama kali melihat orang bodoh. Astaga, ternyata benar-benar ada hijaunya. Hijau penuh meski tidak sebaik Imperial Green. Tapi batu ini sangat besar. Kau juga untung besar tidak mungkin. Sampah tidak mungkin ada hijaunya, pasti kau mengingkari janji. Batu ini milikku. Maksudmu aku dan anak ini membuat skema untuk menipumu. Zheng Shao, bukan itu maksudku, melihat adalah percaya. Dia menang, kau tidak keberatan kan? Kau beruntung tapi aku punya banyak 1 juta. Kau hanya punya 1 nyawa, sampah, aku ingin bertaruh lagi. Maaf membuat Wang Xiao mengeluarkan uang, aku tidak ingin bertaruh lagi. Jika kau tidak setuju, aku akan langsung Zhenyun dan putrimu. Apa yang kau lakukan? Jika kau tidak bertaruh, aku akan menangkap orang. Baik, aku bertaruh denganmu. Setiap orang memilih 3 batu mentah. Lihat siapa yang nilainya lebih tinggi. Tidak masalah harga batu mentah itu sendiri. Tidak boleh melebihi 1 juta batu yang dipotong, harus melebihi harga batu itu sendiri, hanya 3 batu ini. Aku akan membuatmu sujud minta maaf. Benar-benar lelucon anak ini, mendapatkan sedikit hijau. Berani-beraninya bersikap sombong. Benar-benar masih ingin membuat Wang Xiao sujud minta maaf. Ya. Benar-benar tidak tahu diri. Li Zong benar-benar punya selera begitu banyak batu bagus. Hanya memilih 3 yang paling jelek. Tapi batu seperti ini, cocok untuk sampah sepertimu. Naik, ini adalah batu putih. Harganya 200.000, tidak menyangka. Sampah sepertimu benar-benar beruntung. Barang bekas juga bisa menghasilkan barang bagus. Wah, tapi nasib Tuan Wang tidak begitu baik. Bahan yang bagus ini ternyata tidak ada jadinya. Tapi ini baru yang pertama. Malam ini ingat suruh istrimu mandi bersih. Aku buka yang ketiga. Maka aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Shifu. Ternyata ini adalah giok putih yang mencapai tingkat es. Teksturnya sempurna. Giok putih ini itu harus direndam di kaki Gunung Kunlun selama jutaan tahun. Jumlahnya sangat sedikit, sangat langka. Giok putih sebesar itu berapa harganya ya? Sujud minta maaf. Aku temannya Liu Buliang, berani-beraninya kamu sentuh aku. Ternyata anjingnya Liu Buliang. Mencari mati bagaimana? Kamu mau melanggar aturan taruhan ya Tuan Zheng? Apa kamu mau karena sampah ini menyinggung keluarga Liu? Hei keluarga Liu. Keluarga Liu yang bisa menguasai Tianhai. Dia Wang Kai adalah anjingnya Liu Buliang. Kamu pikir siapa saja bisa jadi anjing keluarga Liu? Kamu mau jadi pun tidak bisa. Keluarga Liu nama yang besar sekali. Jangan bilang kamu cuma seekor anjing. Bahkan jika Liu Buliang berdiri di sini, tidak akan berguna. Wang Kai sujud minta maaf. Jangan keterlaluan, Livi. Kamu merampas hartaku, menghina istriku. Siapa yang sebenarnya keterlaluan jika hari ini aku yang kalah? Apakah kamu akan membiarkanku begitu saja? Postur tubuh istrimu itu. Sudah tidur dengan berapa banyak pria? Aku lihat rumput di kepalamu. Lebih hijau dari giok hijau yang kamu dapatkan. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Aku akan membuatmu benar-benar lenyap dari Tianhai. Berani sekali bicara. Berani melanggar aturan taruhan. Tidak menghargai asosiasi Giok Tianhai. Ketua Zhao, selamat datang, maaf tidak menyambut. Ketua Zhao lama tidak bertemu. Aturan dunia kalah harus menerima. Wang Kai sujud minta maaf. Baik, aku sujud. Li Fei, kamu tunggu saja. Meskipun aku tidak akan menuntutmu, keluarga Liu tidak akan membiarkanmu. Kamu tunggu saja. Adik kecil, kemampuanmu dalam bertaruh batu dan keberanianmu membuatku kagum. Saya beli giok ini dengan harga 20 juta. Terima kasih Ketua Zhao. Saya sangat membutuhkan uang ini. Adik kecil, kamu memang hebat, saya ingin berteman denganmu. Kalau keluarga Liu membuat masalah telepon, saya kapan saja. Sudahlah, kalian berdua jangan sungkan.
Saya punya satu harta lagi, kalian berdua lihatlah. Silakan lihat. Barang ini susah payah. Baru saja saya dapatkan. Lihatlah. Lihatlah kerajinannya. Diletakkan bersama ini benar-benar sebuah karya seni. Tapi teman-teman, patung giok ini adalah palsu. Adik kecil, jangan sembarangan bicara. Benar, teman buatan manusia tidak mungkin memiliki tekstur sebaik ini. Proses pembuatannya memang sangat sempurna. Sekilas terlihat tidak ada cacat sama sekali. Justru itulah masalah terbesarnya. Maksudmu, patung giok ini terlalu sempurna. Benar, barang yang diukir tangan itu unik, selalu ada jejaknya. Bagaimanapun dihaluskan dan dipoles, kamu akan melihat garis-garis awal yang digambar, tapi yang ini seolah-olah terbentuk secara alami, dicetak utuh. Dan biasanya patung giok, terutama yang besar, tidaklah sempurna. Pengukir top level akan menciptakan berdasarkan cacat alami batu itu. Jadi lihatlah batu seperti ini. Sebagus apapun, kalau dilihat dengan teliti, akan ada retakan. Apa yang terjadi? Kamu berani menipu saya? Saya tidak mungkin menipu Anda. Batu ini, setiap prosesnya, semua saya yang mengerjakan. Bos, coba ingat-ingat lagi. Saat Anda mendapatkan patung ini, apakah ada kejadian yang mengalihkan perhatian Anda? Tidak ada ini. Saya ingat. Bos, ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ada batch batu baru saya pilih satu. Pilih satu, lihat kamu. Jago berbisnis. Semuanya bagus, semuanya batu es. Ini adalah keseluruhan ceritanya. Tampaknya beberapa waktu lalu pabrik kerajinan batu giok yang kami periksa hanya kedok belaka. Selama pemalsuan tidak diberantas, dunia batu giok Tianhai tidak akan tenang. Proses pemalsuan sulit untuk dihentikan sepenuhnya. Menelusuri sumbernya juga semakin sulit. Peristiwa ini asosiasi batu giok Tianhai, kami pasti akan menanganinya sampai tuntas. Kami pasti akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Tapi adik kamu membuat harta karunku hilang. Kamu harus menggantikanku satu. Ketua Zhao, saya membantu Anda. Menemukan itu palsu, masih menggantikan Anda satu ini. Tidak ada tempat untuk mengadukan. Ini sebenarnya hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk seorang sesepuh. Sekarang barangnya hilang, uang saya juga melayang. Apakah kamu tidak ingin berbuat baik sampai tuntas? Dengan posisi Ketua Zhao di dunia batu giok Tianhai, sangat berpengaruh. Mencari hadiah ulang tahun pengganti, bukankah itu mudah sekali? Mana perlu saya si miskin ini? Si miskin, coba beritahu saya. Mana ada si miskin yang punya arus kas 20 juta? Pokoknya saya tidak peduli. Kamu harus menggantikanku satu. Saya lihat di pintu kamu punya patung dewa umur dari batu giok, bukan? Berikan ini pada Bos Zhao, bukankah ini lebih cocok? Baiklah adik, kamu lolos. Ikut saya pulang, ambil uang tunai. Kedepannya tidak akan hidup susah lagi. Adik, tolong ambilkan celana dalam bersih di sofa. Kakak Zhao ini tidak baik. Kalau kamu tidak mengambilkannya untukku, saya akan keluar mengambilnya sendiri. Jangan-jangan. Kakak Zhao ini tidak baik. Adik, Kakak Zhao, saya sudah berkeluarga. saya pria baik. Istrimu pasti sangat bahagia, saya akan siapkan uang untukmu. Ini untukmu. Terima kasih Kakak Zhao. Xiao Yun, Xiao Xiao. Saya pasti akan menebus kesalahan padamu. Seumur hidup tidak akan membuatmu menderita. 1 juta sudah saya bawa. Baru beberapa jam kamu sudah mengumpulkan 1 juta. Jangan-jangan kamu jual istri kamu. Dua-duanya digabung juga nggak bakal laku 1 juta. Ngomong besar. Malu nggak sih? Sekarang bos, suka yang muda-muda.
Cantik banget, jangan-jangan dia jual anaknya. Dari mana kamu dapat uang segitu? Jangan-jangan palsu. Kalau kamu berani tipu aku pakai uang palsu, kamu nggak bakal bisa keluar dari sini. Asli atau palsu cek aja. Cek aja bang. Sudah dicek semuanya asli. 1 juta ini pokok plus bunganya udah aku bayar. Ada tambahan 50.000, anggap aja hadiah dari aku. Li Zong lumayan ngerti. Terima kasih. Taruh uang ini nggak gratis. 1 tamparan 10.000. Ada rezeki gini 50.000 ini bisa buat beli 1 set apartemen mewah dengan lift bos. 50.000 ini buat aku. Aku bisa nikah 10 kali. Mau tampar berapa kali juga gak apa-apa, ayo teman-teman. Kita antri ya biar Liga puas. Caen Long. Aku cuma tampar kamu. Li Fei, kamu cari masalah ya? Sama siapa ini? Bang tahan ya demi 50.000 ini. Sabar aja, nanti juga beres dengan 50.000 ini. Kita bisa ngapain aja bang, kamu pasti bisa bos. Ayo. Bang udah nggak usah tampar lagi, aku nggak mau. Aku salah. Nggak boleh 50.000, 1 tamparan pun nggak boleh kurang, masih kurang 42. Hei. Li Fei, kamu masih judi di luar. Cepat ke rumah sakit, Xiao Xiao ketabrak mobil. Xiao Xiao, tahan ya dokter. Tolong selamatkan anakku. Xiao Xiao, bangun. Xiao Xiao. Letakkan pasien di Tolong mobil. selamatkan anakku dulu, kalau ada apa-apa. Aku bakal bikin kalian semua ikut mati. Nyonya Lin, kenapa kamu di sini? Ngomong banyak, cepat selamatkan anakku, Dokter Wang. Anak ini hampir nggak bisa bertahan. Dokter, Bulin, anak Anda hanya mengalami luka ringan. Saya akan meminta perawat saya untuk membalut luka Tidak anak boleh, Anda. seluruh rumah sakit ini adalah milik keluarga kami. Hari ini kalian hanya bisa menyelamatkan anak saya. Jika ada satu saja bekas luka di tubuhnya, saya akan membuat kalian semua tidak bisa lagi bekerja di rumah sakit ini. Bu, saya mohon tolong selamatkan anak perempuan saya. Anak perempuan saya hampir tidak bisa bertahan. Anak orang miskin seperti kamu mati saja. Bisakah dibandingkan dengan harta keluarga kami? Xiao Wang, cepat bawa anak Bulin untuk dibalut, saya akan periksa gadis itu. Terima kasih dokter. Tidak boleh anak orang, rendahan seperti itu APA. Kalau berhasil diselamatkan, bisakah dia menanggung biayanya? Bulin, nyawa tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, jangan ganggu pekerjaan kami. Tidak boleh. Bulin, tindakan Anda sekarang sedang membunuh 1 nyawa. Jika kalian menyelamatkan orang, rendahan ini hari ini saya Anda tidak akan bisa tinggal di Tianhai lagi. Saya lihat siapa yang berani melarang. Jika ada sesuatu yang terjadi, saya akan membuat Anda membayar dengan nyawa. Siapa kamu? Kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani mengganggu istri dan anak saya lagi, saya akan memukulmu. Bukankah anak perempuanmu sudah ditolong oleh perawat? Biarkan dokter yang menolong. Bulin tidak ada masalah. Benar, anak dari keluarga miskin meskipun diselamatkan. Tetap akan menderita bersama kalian. Apa yang kalian katakan ini anaknya? Yang mendorong anak perempuan saya. Anak orang miskin seperti kamu bisa melindungi anak kami, itu adalah keberuntungan keluarga kalian. Dasar binatang. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Apa yang ribut semua? Wah, Ketua Zhao, kenapa Anda datang? Bagaimana kabar anaknya? Kenapa Anda datang? Saya Dengga Ada, masalah jadi datang melihat. Kenapa kamu datang? Ketua Zhao bukan orang yang bisa kamu dekati. Ayo Ketua Zhao, silakan ke sini. Siapa kamu? Di acara amal Tianhai tahun lalu, saya pernah makan bersama Anda. Maaf. Banyak orang yang pernah makan bersama saya, Ketua Zhao. Adik ipar, jika ada kebutuhan untuk anak silakan katakan. Seluruh rumah sakit akan membantu sepenuhnya. Apa orang miskin ini ternyata teman Ketua Zhao? Sepertinya Ketua Zhao sangat menghormati adiknya ini. Kali ini Bulin menendang besi. Ketua Zhao, silakan, ini adik ipar. Adik ipar, maaf terlalu. Ayo pergi, tidak apa-apa. Cepat bayar biayanya, kalian bisa masuk untuk pertolongan. Aku akan segera mengumpulkan uang. Jangan khawatir, aku punya uang. Kamu punya uang dari mana? Apa kamu pergi berjudi lagi? Sayang, ini uang yang baru saja aku dapatkan hari ini. Ketua Zhao bisa membuktikannya. Ya adik ipar, uang ini aku yang memberikannya. Sore tadi aku menerima sepotong batu giok bagus darinya. Sayang, aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Aku benar-benar sudah berubah. Terima kasih Ketua Zhao, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Jangan bilang begitu, ini hal kecil, tidak perlu sungkan. Halo, apa katamu? Ada apa Ketua Zhao? Maaf berdua, walaupun aku tahu sekarang aku mengatakan ini agak tidak tepat, tapi Li Fei,
Aku ingin kamu ikut aku pergi sebentar. Apa yang begitu mendesak Ketua Zhao? Apa kamu bisa menunggu putriku selesai operasi dulu? Begini tadi asosiasi menemukan sejumlah batu mentah yang diselundupkan kembali dari Tianhai. Kalau ini tidak ditangani dengan baik seluruh lingkaran batu giok akan terkena dampaknya. Li Fei, kemampuanmu dalam menilai batu giok. Aku sangat mengakui, jadi aku ingin kamu membantuku. Ketua Zhao, apa kamu bisa? Li Fei, kali ini kamu membantuku. Aku jamin keluargamu tidak akan kekurangan. Kalau ingin terkenal di lingkaran batu giok Tianhai, ini kesempatan terbaik. Suami Ketua Zhao adalah penyelamat keluarga kita. Kamu tenang saja pergi, anak, ada aku. Dulu aku terlalu brengsek, mulai sekarang aku tidak akan membiarkan kalian berdua menderita sedikit pun. Suami kamu bisa berubah. Aku dan anak akan mendukungmu. Terima kasih atas usahamu. Ketua Zhao, wah besar sekali acaranya. Terburu-buru meminta kami memeriksa batu mentah. Tapi malah membuat kami banyak orang menunggumu. Maaf membuat kalian menunggu lama. Sebelum datang aku pergi mengundang seorang ahli. Ini bukan pacar barumu, kan? Bos Wang. Li Fei adalah tamu kehormatan yang aku undang. Lebih baik kamu menghormatinya. Ngomong-ngomong kemampuannya. Anakmu yang paling tahu siang tadi. Anakmu baru saja bersujud meminta maaf padanya. Rupanya kamu hari ini. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kenapa sampah ini ada di sini? Siapa yang bawa dia masuk? Pantaskah dia di sini? Liu Xiao, sampah ini jelas-jelas menempel pada janda Zhao Chunsue. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ada di acara kita? Wang Kai, tutup mulut kotormu. Jangan ngomong sembarangan lagi. Li Fei, kamu cuma beruntung mengalahkan Wang Kai saja. Ekor kamu tarik dulu. Aku bantu potong. Liu dan Xiaoye, dulu kamu suruh Wang Kai. Masalah kita berdua harus diselesaikan. Aku ada masalah dengan sampah sepertimu. Kamu terlalu tinggi menganggap dirimu. Hari ini kita kumpul untuk urusan asosiasi. Barang selundupan ini, jadi aku harap kalian bisa sementara lupakan dendam pribadi. Bekerja sama dengan baik. Barang selundupan ini. Orang asosiasi sudah bekerja keras seharian semalam. Masih belum tahu berapa banyak lagi. Apakah kru penyelundup sudah ditangkap? Omong kosong, kalau mereka sudah tangkap kru. Ngapain cari kita sampah ini? Ngerti batu asli kamu bawa dia. Jangan sampai urusan pribadi merusak urusan umum. Dia ngerti atau tidak? Sebentar kalian akan tahu. Ini semua bahan dari tambang tua, tidak ada kesalahan. Bahan ini sudah dimanipulasi. Kamu lihat 2 kali langsung bilang batu asli dimanipulasi. Kamu lebih hebat dari dewa. Sebenarnya memperbaiki batu itu mudah. Sebelum bahan masuk ke pasar. Jade sudah dibuka dulu, apakah bahan bagus? Sudah jelas kalau sampah. Pakai teknik khusus, batu asli direkatkan lagi. Ini namanya teknik perbaikan batu. Kalau aku tidak salah ingat, keluarga Wang sering lakukan ini di perbatasan. Bagaimana keluarga Wang bisa lakukan ini merusak pasar? Benar, sangat tidak bermoral. Jangan ngomong sembarangan, keluarga Wang tidak pernah lakukan ini. Dia sedang memfitnah. Jaga mulutmu, kalau tidak aku buat dia tidak bisa bertahan di dunia Jade. Wang Laoban, mulutmu besar sekali, ini tidak menghargai Zhao Chunsue. Di mata kamu. Zhao Chunsue, jangan pakai gelar ketua asosiasi batu giokmu untuk menakut-nakuti orang ketua asosiasi batu giok. Siapapun bisa melakukannya. Apakah keluarga Wang memiliki gudang yang sering digunakan di sekitar sini? Benar, ada satu, tapi itu untuk mengirim produk batu giok ke luar negeri. Apakah kamu benar-benar curiga itu keluarga Wang? Keluarga Wang melakukan bisnis yang sah, mana mungkin melakukan hal yang tidak benar ini? Kamu sengaja balas dendam. Saya tidak berniat balas dendam, benar atau tidak. Kita coba saja tahu. Bagaimana caramu? Ambil puluhan batu mentah ini secara acak dan pecahkan saja. Saya tidak setuju, cara ini hanya akan merusak batu mentah. Meskipun batu mentah ini diselundupkan, tapi setelah diperiksa, tidak ada masalah, masih bisa masuk pasar. Kalau menurutmu ini merusak harta benda, benar. Kurasa kamu sampah ini cuma mau merusak saja. Orang-orang tidak tahu sebenarnya batu tambalan mudah dikenali, yaitu batu yang direkatkan ini. Begitu dipecahkan, tengahnya terbelah dua, itu batu tambalan. Baik, kita lakukan sesuai katamu. Ini benar-benar batu tambalan brengsek. Mereka malah memasukkan batu giok yang sudah dipotong ke dalam batu mentah. Ini sepertinya bukan giok atau batu giok.
Ini sepertinya resin. Tampaknya ada orang yang ingin menjual produk batu giok palsu ini di Tianhai. Ini akan menghancurkan fondasi industri batu giok Tianhai jika barang-barang ini sekali masuk pasar kita yang bergerak di industri batu giok akan rugi besar. Apa ini? Pak Wang, saya rasa kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Tidak ada hubungannya, apa penjelasan yang harus saya berikan? Pasti ini jebakan Wang Kai. Kamu jelaskan dengan jelas. Ini jebakan batu ini dipecahkan oleh Li Fei. Dia pasti ingin menjebakku, dia memasukkan kartu namaku di dalamnya. Di depan banyak orang mana mungkin saya dengan terang-terangan memasukkan kartu nama ke dalam batu. Pak Wang, sebenarnya kalian ingin membuktikan diri bersih sangat mudah. Di dekat sini kebetulan ada gudang yang sering digunakan keluargamu. Ajak kita semua melihat barang di dalamnya, pasti jelas. Lihat saja, lihat tidak melakukan hal buruk. Tidak takut setan mengetuk pintu, sekarang juga pergi kamu bodoh. Gudang itu menyimpan barang-barang keluarga Wang untuk luar negeri. Bukan sembarang orang bisa memeriksanya. Menghalangi seperti ini, apa ada sesuatu di dalamnya? Rahasia yang tak terungkap. Sebelum ada bukti nyata, tidak ada yang boleh menyelidik. Apa kartu nama di tanganmu ini belum dianggap sebagai bukti nyata? Benar juga bos Wang, masalah ini kamu harus memberikan penjelasan kepada kita semua. Jelaskan dengan jelas, katamu kalian tidak bersalah. Bawa kita untuk melihat-lihat gudang kalian. Kapan benda yang disimpan di sini menjadi batu asli? Bos Wang, kenapa batu asli di gudangku bisa berubah menjadi batu pengisi? Ayah, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Ini pasti ada orang yang ingin mencelakai aku, itu kamu. Kamu yang ingin mencelakaiku. Apa kamu sudah gila? Aku ini orang miskin, apa yang bisa aku pakai untuk mencelakaimu? Wang Kai, tidak disangka kamu adalah orang seperti ini. Aku tadinya berencana untuk memperkuat kerjasama dengan keluarga Wang. Tapi sekarang sepertinya lebih baik dibatalkan saja. Tuan Liu, tolong bantu aku. Bukan kamu yang menempatkan barang-barang ini di sini, omong kosong. Keluarga Liu kami memiliki bisnis besar. Apa mungkin kami akan mengandalkan pemalsuan untuk meletakkan dasar bagi Sekarang diri sendiri? tampaknya keadaannya sudah sangat jelas. Kasus penyelundupan ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Wang. Tolong percayalah padaku. Masalah ini dengan keluarga Wang kami benar-benar tidak ada hubungannya, Tuan Liu, demi hubungan kemitraan strategis kita. Kamu tidak boleh berdiam diri melihat kami celaka. Kemitraan strategis, setiap tahun 10% dari batu asli keluarga Liu masuk ke perut keluarga Wang kalian. Ayah dan anak keluarga Wang sungguh membuatku kecewa. Cukup sisanya. Tunggu saja di dalam penjara untuk bicara dengan orang-orang di sana. Penyelundupan, pemalsuan, pelanggaran ini kalian tidak akan lolos satupun. Tuan Liu, tolong selamatkan aku. Apa ini baru putus satu lengan Tuan Muda Liu? Ini baru permulaan. Aku akan mengambil kembali barang-barang yang kamu ambil dariku, satu persatu. Masalah ini dianggap selesai, Li Fei. Terima kasih. Ini baru awal, keluarga Wang hanyalah kambing hitam yang dikorbankan. Menurutku akan ada lebih banyak lagi. Barang palsu yang disamarkan sebagai asli akan diluncurkan ke pasar. Apakah kamu curiga ada organisasi yang lebih besar di balik ini? Itu pasti keluarga Wang tidak memiliki keberanian untuk menjalankan rencana sebesar ini. Aku akan terus memperhatikan perkembangan masalah ini. Ini ada kartu untukmu, uangnya tidak banyak. Anggap saja sebagai pembelian suplemen nutrisi untuk anak-anak dan adik-adikmu. Terima kasih Ketua Zhao. Ketua, ada satu hal lagi. Ingin minta bantuanmu, tolong carikan aku seorang pemahat. Kenapa kamu cari pemahat? Aku ingin menyiapkan hadiah untuk Xiao Yun dan anaknya. Kamu memang suami yang baik-baiklah. Setelah kamu memilih bahan yang bagus, temui aku di Wanlai Jewelry di Jalan Sinyuan. Terima kasih. Bagaimana kabar Xiao Xiao? Beberapa waktu lagi bisa keluar dari rumah sakit. Terima kasih atas usahamu. Setelah Xiao Xiao keluar dari rumah sakit, aku akan memberimu hadiah. Tidak perlu, asalkan kamu berjanji padaku untuk tidak berjudi lagi, itu sudah menjadi hadiah terbaik untuk kami berdua. Tenang saja, aku akan menggunakan kemampuanku sendiri untuk membuat kalian berdua hidup bahagia. Ini, ambil ini hadiah dari kakak Zhao. Aku tidak tahu berapa banyak uang di dalamnya, kamu simpan baik-baik. Uangnya tidak perlu, kamu punya beberapa pengeluaran sehari-hari. Tapi kamu berjanji padaku jangan gunakan uang ini untuk berjudi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihat kami berdua lagi. Tenang.
Bagaimana kabar urusannya keluarga Wang sudah hancur. Aku mungkin juga sudah diawasi. Itu hal kecil. Adik mau pilih batu silakan lihat-lihat, kalau sudah memilih aku kasih diskon. Dua ini. Dua ini sampah kamu lebih baik pilih lagi. Ini juga pertama kali datang cuma untuk bersenang-senang. Batu besar ini tidak mampu beli terlalu mahal. Dua ini harganya berapa? 1.001. Baik deal. Tidak ke kasino malah main batu. Ini sepupuku dia si penjudi besar Li Fei. Di kantongmu tidak ada apa-apa. Masih di sini belajar main batu. Kalau sakit berobat jangan mengganggu di sini bos. Pinjam alat potongmu. Kamu cuma sampah apa yang bisa kamu temukan. Benar-benar ada barang batu merah. Tidak mungkin dia sampah bagaimana bisa menemukan batu merah. Pergi sana cari tempat yang sejuk. Adik teruskan lihat, apakah ini batu merah utuh. Kalau batu merah utuh aku beli sudahlah kita pagi-pagi. Adakan lelang bukan hal yang buruk kamu pergi sana. Aku bos, aku punya hak beli pertama. Ngawur kamu. Adik sebentar kita lelang. Apa kalian bodoh? Dia cuma sampah tapi bisa dapat jade. Dan itu jade merah dia cuma penjudi. Dia ngerti apa soal batu giok. Kalian malah ikut lelang. Benar-benar bisa dapat barang bagus. Hijau benar-benar hijau. Aku lihat keberuntungan apa ini. Dari limbah, bisa dapat keberuntungan ganda. Semuanya lihat baik-baik. Batu ini kualitas airnya bagus 2 juta, aku ambil 2 juta. Ukuran batu segini pasti bisa dapat. 20 gelang 2 juta kamu. Terlalu meremehkan. Lau Liu, kamu begini tidak adil. Bagian belakang belum dibuka belum tahu seperti apa. Bos aku mau potong lagi. Adik kecil aku kasih tahu kami cuma bercanda. Kalau kamu buka 2 juta tidak sebanding. Tidak masalah besar toh tidak keluar banyak uang. Bisa dapat jade merah segini aku sudah untung besar. Ini hebat. Keberuntungan. Baik bos-bos kita mulai lelang. 4 juta. 5 juta. Ini bukan Hugo kenapa kamu datang? Museum Biu di sini ada barang bagus. Bawa untuk Zheng Xiao Hugo datang. Ini dia Hugo dia dapat 2 barang bagus. Dan istrinya cantik sekali. Wang Qiang kamu mau apa? Kamu Li Fei. Dengar-dengar istrimu seksi. Kapan bisa main sama kita? Mau mati ya kamu? Dikasih muka malah tidak tahu diri. Berani ancam aku. Aku kasih tahu kalau kamu sentuh aku Zheng Hui tidak akan membiarkanmu. Kamu siapa kamu kenal Zheng Xiao? Aku kenal Kaisar Langit mau lawan Hugo kamu pantas. Anak kedua keluarga Zheng dari Tianhai bisa suka barangmu. Itu kehormatanmu. Barangnya bagus. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku atau aku hancurkan kamu. Kalau kamu bunuh aku hari ini besok giliranmu. Baik kamu jantan mau aku penuhi. Berhenti. Zheng Xiao kenapa Anda datang? Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja jangan khawatir. Harimau ada apa ini di tubuh anak ini? Ada 2 batu giok berkualitas tinggi, siap dibeli, untuk diberikan kepada Anda. Kamu mau beli atau mau rampok jangan bahas lagi. Anak ini tidak tahu diuntung. Bangsat ini saudaraku. Saudara kamu mau bagaimana? Dengar kata kakak. Fei Ji Fei ya Anda orang besar Jangkian Ingat Kesselhen orang Kessel. Anggap saja saya seperti kentut lepaskan saya boleh Zheng Xiao, saya salah saya benar-benar salah. Zheng Xiao, jangan biarkan saya melihatmu lagi di Tianhai pergi. Terima kasih Zheng Xiao. Saudara saya tidak bisa mengawasi anak buah saya jangan tersinggung ya. Tidak apa-apa Huige. Saya sebenarnya mau ke rumahmu, tidak menyangka bertemu di sini. Ini undangan pameran batu giok Tianhai adik. Bantu kakak lihat-lihat. Pasti datang ini kehormatan adik. Kami bagian dari grup Zheng, memiliki properti terbaik di Tianhai. Bapak mau rumah sebesar apa? Ada villa. Ada masing-masing 350 meter persegi, 400 meter persegi dan 600 meter persegi. Orang miskin langsung beli villa. Kamu punya uang. Chen Xiao. Bicaranya masih begitu tajam. Li bos dulu bahkan 2000 yuan. Sangat pelit bagaimana?
Sekarang punya uang beli villa. 2.000 yuan itu juga uang keringat saya. Bagaimana kamu yang berutang malah benar? Villa 350 meter persegi harganya berapa? 43 juta. Bagaimana lingkungannya? Lingkungan sangat bagus, area villa dan perumahan biasa. Terpisah, area villa sudah selesai dihias. Bisa langsung tinggal. Dia cuma orang miskin yang bangkrut. Kamu jelaskan pikir banyak. Itu buang-buang waktu saja, ambil yang ini, siapkan kontrak. Bersandiwara kamu masih sama seperti dulu. Suka pamer villa ratusan juta ini, bagaimana kamu beli? Pakai nyawa beli ya. Begini saja kalau saya benar-benar bisa beli. Villa ini kamu berlutut panggil saya ayah, bagaimana? Li Fei, kamu sengaja cari masalah ya? Security usir orang ini berisik apa? Tidak tahu aturan manajer, Jiang orang miskin ini tidak punya uang. Mau beli villa kayaknya dia cuma mau bikin ribut aja. Aku lagi cari orang buat usir dia. Gak punya uang, sok jagoan cepetan pergi sana. Memang mata anjing. Pulpen. Li Fei, kamu cuma buang-buang waktu kita aja, jangan sok jagoan deh. Manager. Pak, selanjutnya akan saya layani sendiri. Pergi, kamu gak layak cewek cantik. Cepetan selesaikan, aku masih ada urusan. Pak, dia cuma karyawan baru, belum berhak jual villa sendiri. Kalau bukan saya yang urus proses ini, villa ini gak akan bisa kamu beli. Oke, kalau bukan dia yang urus, villa ini gak akan aku beli. Li Fei, jangan sok jagoan deh. Kalau kartu ini ada uang 1 juta, aku ganti nama ikut kamu. Dasar mata anjing. Kartu ini adalah kartu VIP Asosiasi Tianhai. Dana awalnya aja udah lebih dari 10 juta, apalagi statusnya. Pak, selain villa ini, ada permintaan lain? Silakan. Gak ada, pelayanannya udah bagus. Cuma beberapa karyawan aja. Paham, kami gak punya karyawan seperti itu. Li Fei, jangan keterlaluan, kartu ini benar atau tidak belum tahu dan berani menipu keluarga Zheng, kamu cari mati ya. Kartu tertinggi Asosiasi Tianhai. Seluruh kota Tianhai gak sampai 10 lembar. Dan setiap lembar ada kode khusus. Kalau ada yang berani palsu, baru itu cari mati. Bos Sao, Anda datang villa yang Anda mau. Sudah siap. Kartu Li Fei saya yang kasih ada. Masalah dengan itu? Masa sih Pak Li beli villa? Itu kehormatan besar Li Fei. Jangan sok jagoan cuma karena punya kartu. Mulai hari ini kamu dipecat manajer. Manajer Jiang tadi kayaknya mau rebut hasil kerja orang. Begitu menindas yang kecil gak baik. Jiang Dayong, kalian berani menyinggung Li Fei. Sekarang juga hilang dari pandangannya. Bos, saya tahu salah. Kasih saya kesempatan lagi. Tidak dengar apa yang dikatakan bos kalian. Ini untukmu, baik. Cantik, tolong uruskan prosedur serah terima. Baik. Ini untukmu. Kak Zhao, Anda ini sudah berunding dengan Zheng Xiao ya? Satu orang kasih saya satu ini, takut saya tidak pergi ya? Tidak menyangka Zheng Lao ini lebih cepat daripada saya. Setelah kejadian penyelundupan batu giok yang lalu, Anda sudah punya nama di kalangan batu giok Tianhai. Pertukaran batu giok kali ini menentukan apakah Anda bisa bertahan di kalangan ini. Ya, mengerti. Kali ini keluarga Liu juga akan ikut, mereka tidak akan melewatkanmu. Keluarga Liu, meskipun mereka tidak mencari saya akan mencari mereka kali ini untuk mengatasi kesombongan mereka. Saya tidak akan banyak bertanya tentang urusan Anda dengan keluarga Liu, tapi tenang saja. Ada saya dan Zheng Lao yang mendukungmu, kita tidak perlu takut siapapun. Bahkan jika keluarga Liu ingin mengganggumu, mereka harus berpikir 2 kali. Kalau begitu terima kasih Kak Zhao. Terakhir kali ingin minta tolong Kak. Minta tolong apa? Tukang ukir. Sudah ditemukan, kamu tidak mungkin menemukan batu baru lagi kan? Keberuntungan besar menemukan batu giok merah. Baiklah, urusan ini serahkan saja pada saya. Kamu siap-siap, beberapa hari lagi saya akan menjemputmu. Keluarga Liu dendam antara kita. Dari sekarang mulai kita hitung satu persatu. Bagaimana istri? Baru saja keluar dari rumah sakit, kamu ini bawa kami ke sini untuk apa? Bukan saya bilang Xiao Xiao keluar dari rumah sakit. Ingin memberi kejutan untuk kalian berdua. Wah, ini rumah baru yang Papa siapkan untuk Xiao Xiao ya. Iya, ini rumah baru yang Papa siapkan untuk Xiao Xiao. Rumah baru ya. Kita baru saja lunas hutang, jangan boros-boros. Tenang saja, saya masih punya dana cair. Kedepannya keluarga kita tidak akan hidup susah lagi. Tenang. Akhirnya menemukan kalian. Kalian datang untuk apa? Datang tentu saja untuk minta uang. Untuk hidup enak, lihat-lihat. Kamu sukses besar. Tinggal di villa besar seperti ini. Kamu tidak mungkin lupa dengan budi saya ini kan?
Sangat lucu dulu kita tidak punya uang. Seluruh keluarga hidup terlantar. Kenapa kamu tidak menyebutkan budi baik membesarkanmu? Kalian sekarang bagaimana bisa tidak malu mengatakannya? Li Fei, kamu bicara begitu tidak punya hati nurani. Dulu ketika paman dan bibi meninggal, kalau bukan ibu saya yang membesarkanmu, kamu sudah mati kelaparan. Benar? Kamu baru saja menemukan batu giok bernilai jutaan beberapa hari lalu. Memberi kami sedikit uang kenapa? Kami berdua hanya butuh bantuanmu. Kami tidak meminta kamu memberikan villa ini kepada kami. Cukup berapa yang kamu mau? Tidak banyak 5 juta. Kalian kenapa tidak merampok saja? Villa bernilai jutaan, bisa dibeli begitu saja memberi kami sedikit uang kenapa? Kita kan keluarga. Jangan bermimpi di siang bolong kalau bukan karena kalian dulu menipu uang ganti rugi orang tua saya tidak akan sampai harus berhenti sekolah dan bekerja di usia muda sekarang ngapain mengaku keluarga. Cepat pergi kalau sampai marah tidak akan baik. Aduh, apa dosa yang telah saya perbuat? Aduh, kapan saya punya keponakan durhaka seperti ini setelah punya uang? Kamu setelah punya uang lupa pada bibi saya. Nasib saya sungguh malang. Li Fei, kamu benar-benar kejam dan tidak punya hati nurani. Setelah punya uang lupa pada keluarga, bahkan memutus hubungan dengan kami. Halo Satpam. Saya di blok 53 unit 1102, ada 2 orang yang membuat keributan di sini. Masuk ke rumah tanpa izin, cepat ke sini. Segera datang, cepat pergi. Kalau saya lihat kalian lagi, saya akan mematahkan kaki kalian. Ibu, kenapa Li Fei bisa seberuntung itu saya tidak terima. Jangan buru-buru, nasibnya sebaik apapun. Dia juga membuka jalan untukmu. Kamu memang punya cara membunuh hati orang. Ibu akan mengajakmu makan enak. Wang Qiang, kamu mau apa? Tentu saja mengundang kakak ipar saya yang tercinta. Dan keponakan saya yang tercinta untuk duduk-duduk. Kamu. Xiao, jangan takut. Ibu di sini, Wang Qiang. Suami saya tidak akan membiarkanmu. Kakak ipar saya sudah mengincarmu lama. Saya hanya ingin Li Fei si pecundang itu melihat bagaimana wanita miliknya ditaklukkan oleh saya. Halo sayang, dengan Xiao sudah sampai mana? Saudara sepupu saya yang baik, kamu benar-benar sudah kaya ya. Menggunakan HP yang bagus seperti ini. Wang Qiang, istri dan anak saya di mana? Kakak ipar dan keponakan ada di sini sebagai tamu. Jangan khawatir. Wang Qiang, ini kesalahan saya. Saya akan memberikan 5 juta sekarang, saya memang tidak punya hati. Saya tidak menghargai kebaikan kalian, tolong jangan sakiti mereka. Dengar ya. Sekarang kamu ingat kebaikan ibuku padamu bagus. Datang dengan 10 juta dan kontrak pengalihan villa. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya menjadi viewers. Wang Qiang berani sentuh mereka sedikit saja. Saya akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Halo, bagaimana urusannya? Sudah selesai, Cenyun si Jalang. Sekarang ada di depan saya tanya tentang Li Fei. Saya ingin Li Fei benar-benar hilang dari Tianhai. Bos, istri dan anak Li Fei. Dia pasti akan patuh. Habiskan mereka berdua. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Bagus, saya tunggu kabar baik dari kalian. Wang Qiang, uangnya sudah saya bawa. Suamiku. Li Fei, tidak heran ada orang tidak ingin kamu bangkit lagi. Wang Qiang, Li Cuihua kontrak uang. Saya sudah bawa sesuai permintaanmu, kamu mau apa lagi? Kamu gila ya sampai saat ini. Kamu pikir saya akan melepaskan kalian? Lepaskan saya. Ibu lepas penutup kepala Cenyun. Biarkan Cenyun melihat bagaimana Li Fei dihancurkan. Wang Qiang, kamu mau apa? Dia kan sepupumu. Lepaskan saya Wang Qiang, kalau kamu berani sentuh saya sedikit saja, saya akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Lepaskan dia, asal kamu lepaskan suamiku. Apapun akan saya lakukan. Tenang saja. Setelah Li Fei mati, saya akan memuaskanmu dengan baik. Berhenti. Kamu siapa sih? Jangan ada yang bergerak, kalau tidak saya akan mengirim 2 jalang ini ke neraka menemui Yanwang dulu. Li Cuihua, perempuan 46 tahun.
Tinggal di Jalan Feiyun nomor 21. Saya sudah ambil cucunya yang masih TK. Jangan sentuh anakku. Li Cuihua, kamu benar-benar pantas mati itu, cucu perempuanmu sendiri. Kamu benar-benar berani bertindak. Jangan maju dengar tidak. Wajah anak perempuanmu sudah tercakar. Sudah selesaikan belum sudah selesai. Nenek kamu dan ayah mau kemana? Aku mau makan KFC. Kamu tidak boleh sentuh cucuku. Suamiku. Xiao Xiao, ayah datang menyelamatkanmu. Li Fei, Tolong lepaskan kami berdua, kami tidak akan mengganggumu lagi. Li Cuihua sudah pikirkan bagaimana kamu akan mati. sudah waktunya pergi, kalau tidak kamu juga akan masuk. Hui, bukannya sudah bilang jangan lapor polisi. Tidak lapor polisi dari situasi sekarang. 2 orang brengsek yang menculik istri dan anakmu ini pasti disuruh orang. Ada orang yang tidak ingin melihatmu bangkit, cepat pergi. Tuan muda mereka sudah gagas, lalu kita kesini untuk apa? Uang keluarga sudah jatuh, tapi 2 anjing ini. Aku masih perlu. Begini caranya kalian membalas kebaikanku. 2 orang tidak berguna, hal kecil saja, tidak bisa selesaikan. Aku perlu kalian untuk apa? Entah kenapa Li Fei datang bawa orang. Dia bahkan mengancam cucuku kami. Kami juga tidak ada pilihan. Lu Chuan perkala padaku, sekali lagi, aku pasti membuat life. Mati tanpa kuburan, aku masih bisa percaya pada kalian. Liu Tuan, percayalah padaku sekali lagi. Kali ini pasti tidak akan gagal. Aku kasih kalian kesempatan untuk menebus kesalahan jual barang ini. Setelah selesai, bukan hanya Li Fei yang akan kalah, tapi kamu juga bisa menjadi orang kepercayaanku, Liu Tuan. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini, membuat Li Fei tidak bisa bangkit lagi selamanya. Hui, kali ini benar-benar merepotkanmu. Saudaraku ngomong apa, anakmu kan sama dengan anakku. Sore nanti ada pertemuan baru, datang sejumlah batu mentah. Semua bahan kualitas terbaik dari tambang tua. Apakah aku bisa menonjol, tergantung padamu. Tenang saja, kemampuanku menebak batu. Kamu yang paling tahu, aku baru saja melihat di bawah. Satu mobil mengangkut batu giok ke sini. Apakah mau beli satu mobil? Ia yang datang ke sini memilih batu mentah semuanya. Pemilik bisnis perhiasan dan batu giok. Bisa menikmati sensasi berjudi batu. Juga bisa dapatkan barang baru. Mas, kan kamu bisnis properti, kok beli batu mentah? Cari untung batu-batu di meja ini. Keluarkan 1-2 batu top. Sisanya untung ini bukan Zheng Lao area. Kok bawa orang asing, wah. Bai Tiancheng setengah bulan gak ketemu, hampir kasih karangan bunga. Ketemu langsung nyindir sini, aku perkenalkan. Saudaraku Li Fei, jago judi batu. Kamu itu Li Fei yang lagi naik daunnya. Salam kenal. Bro, nanti biar dia lihat sendiri. Biarkan dia kalah sampai celana dalam pun gak ada banyak bacot. Li Fei, kalau kamu beneran sebagus yang dikatakan Zheng Lao nanti setelah acara aku ajak kalian lihat sesuatu bagus. Adik istri dan keponakan baik-baik aja kan? Terima kasih Zhao Jie Zheng, bantu selamatkan. Oke, nanti ada lelang batu. Ini acara utama tahun lalu, lelang batu. Kilyar satu batu merah super hampir 100 kilo. Bisa kaya mendadak, tergantung kamu. Wah. Ketua Zhao emang hoki. Cepat ganti cowok ya, Bos Meng. Gak nyangka beberapa hari gak ketemu. Suami kamu tambah satu lagi tanduknya. Tanduknya kebanyakan, hati-hati keseleo. Zhao Chunsue, dasar jalang, aku cabut mulut kamu. Liu Buliang, jaga baik-baik selingkuhan kamu. Kalau enggak, aku nggak segan ngajarin. Kita ini orang berwibawa, jangan bikin masalah lagi. Ketua Zhao ketemu di acara. Liu Buliang hari ini kok rendah hati. Ada yang nggak beres nih. Perempuan ini siapa sih? Ini Meng Sijia, bos Tianhai Wangyuan Jewelry. Sekarang dia sama Liu Buliang main. Kayaknya ada rencana baru. Datang serangan hadapi. Kita lihat aja nanti. Aturan acara lelang bebas. Yang nawar tinggi dapat harga mulai 10 juta per meja. Tapi beli batu per meja. Kebanyakan sampah, yang paling penting adalah raja batu di setiap meja. 10 juta itu harga raja batu. Yang lain kebanyakan bonus. Raja batu kedengarannya menarik. Bagaimana pendapat kalian berdua? Ada ide bagus. Menurutku nomor 2 masih oke. Iya, nomor 2 memang bagus.
Tapi saran saya, bagaimana kalau kita ambil nomor 7 dulu tapi mulai? Dengan nomor 4 ini Liu Buliang. Dia pasti akan bersaing secara tidak sehat biar dia yang rugi duluan. Bro, lampu nomor 7 ini. Gak ada warna hijau sama sekali. Tenang aja Zeng. Meja batu ini pasti tidak akan rugi. Bahkan mungkin bisa dapat batu giok kualitas terbaik. Oke. Katanya sekali tebas bisa miskin, sekali tebas bisa kaya. Sekali tebas pakai kain karung bro, aku yang beliin. Oke. Para bos, sekarang waktunya lelang bebas nomor 1. Aku tawar 3 juta 4 juta. 6 juta. Aku tawar 8 juta 10 juta. Selanjutnya lelang mobil nomor 4 bos yang suka bisa tawar. 15 juta. 20 juta 30 juta. Tawarannya terlalu tinggi ya. Kayaknya kedua belah pihak punya dendam. Pasti ada dendam Liu Buliang. Bersaing tidak sehat, yang rugi belum tentu siapa. Apa aku perlu bersaing tidak sehat? Aku memang suka meja nomor 4. Zeng, aku memang ingin meja nomor 4 kemampuan judi batuku. Kamu pasti tahu kan? Kamu yang jago main. Oke, aku dukung kamu. Kurang berapa dek? Meja nomor 4 gak worth segitu. By meja nomor 4 pasti aku yang dapat 40 juta. Liu, yang kamu inginkan kan meja nomor 5. Gak perlu sekarang juga sampai berantem. Ikan mati jaringnya gak akan rusak. 50 juta. Liu memang kaya, langsung tawar besar. Meja nomor 4 jadi milikmu. Semoga kamu tidak terlalu rugi ya. 50 juta deal, selamat Liu. Kamu tipu aku. Aku memang benar-benar ingin meja nomor 4 tapi aku gak punya uang. Li Fei, tunggu aja. Mobil nomor 7 20 juta, ada yang mau tawar lagi. Mobil nomor 7 kelihatannya gak ada barang bagus, semua sampah. Iya, kualitas segitu masih 20 juta. Udahlah, mungkin dia cuma ikut-ikutan aja. 21 juta. Liu Xiao gak mau lanjut tawar-menawar lagi. Orang gagal beli barang gagal, mana mungkin aku tertipu lagi sama kamu. Sobat semua, bos di industri batu giok Tianhai ada di sini. Hari ini kita harus langsung bongkar batu di sini. Sobat, kamu yakin banget bisa dapat barang bagus? Beberapa bos, gimana cara motong bahan ini? Potong sepanjang garis ini. Jangan-jangan gagal motong. Skill selevel ini masih mau saingan sama aku. Pantas aja jadi orang gagal seumur hidup. Batu mentah ini berasal dari tambang moksisha, kulitnya masih utuh. Ada 2 titik yang sudah terkelupas, dagingnya mulai menghitam. Dari bagian yang sudah dibuka, dasarnya bersih dan jernih. Kilau dan teksturnya juga bagus, terkelupas sampai tembus. Ada juga fluoresensi. Maksudmu motong lagi, sobat? Kamu yakin banget bisa dapat barang bagus? Shifu motong lagi 1 kali. Adik kecil ini benar-benar berani. Motong lagi, kayaknya batu ini udah nggak ada harganya. Lihat nih, ini batu giok kaisar kualitas terbaik. Sekarang jadi kaya mendadak. Zheng Xiao, aku beli 1 miliar. Ini batu giok kaisar kualitas, kaca kamu masih berani nawar 1 miliar. Aku nawar 1,5 miliar, 18 miliar. Bahan ini aku yang ambil, dasar bajingan. Nggak tahu diri ya saingan sama aku, Liu Xiao. Bahan ini dibutuhkan semua orang, nggak perlu ancam-ancam di sini. Aku nawar 3 miliar 5 miliar. Ya, di 5 miliar lagi masuk ke kantongku. Kamu kan pengen bikin aku nggak bisa bangkit lagi. Sekarang lihat deh, kamu bisa ngehalangin aku nggak? Nyari mati 5 miliar kali ini. Untuk ngasih pelajaran ke keluarga Liu kalau masih ngeyel. Lihat aja nih, keluarga Liu bisa nahan nggak? Lihat nih, ini barang kecil yang baru aku dapat. Coba lihat, barangmu bagus juga ya. Air batu giok dan ukirannya, semuanya kualitas terbaik. Barang ini dapat dari mana, dari jalur apa? Ini aku dapat lewat kenalan barang ini. Ada uang belum tentu bisa dapat. Ada apa adik, apa ada masalah? Nggak mungkin, aku udah beli lewat jalur ini beberapa kali. Nggak pernah ada masalah. Kalau barang dari jalur ini masih ada lagi di rumah. Masih ada 1, aku ambil buat kamu lihat. Ayo lihat nih. Ini bagus, ini batu giok kualitas terbaik. Sudah kuduga, mana mungkin ada masalah.
Jangan bilang begitu, benda kecil ini, harganya sampai puluhan juta loh. Bai Xiao Zheng Ge Zhao Jie. Patung palsu itu muncul lagi. Lau Bai, jangan mondar-mandir, bikin aku pusing. Aku khawatir ini kan buat hadiah kalau palsu. Aku bisa celaka. Bagaimana dengan Ketua Sao? Benar-benar palsu. Sial, waktu sebentar ini, mau cari pengganti di mana? Ketua Sao, ingat 2 tahun lalu kita bongkar tempat pemalsuan batu giok itu? Kamu maksud tumpukan patung palsu yang hampir 1 miliar itu? Iya, aku curiga ini dari mereka bagus. Sampai Berni tipu Kilyarga, Bai kalau tidak bawa mereka semua. Aku tidak akan lagi disebut Bai dulu. Kita tidak bisa bawa mereka semua sekarang. Kita bisa apa? Aku punya ide bikin perusahaan batu giok. Cari cara tarik orang di belakangnya keluar. Coba jelaskan lebih detail. Kita harus integrasikan seluruh standar industri batu giok Tianhai, meliputi dari batu mentah sampai ukiran. Sampai penjualan perusahaan grup yang komprehensif. Kita harus akar rumput hentikan pembuatan dan penjualan palsu. TAPI kalau begitu pasti, akan berhadapan dengan Kilyarga lu. Sekarang kan sudah berhadapan meskipun aku tidak di industri perhiasan. Liu Buliang ini juga tidak akan biarkan aku tenang. Zheng Ge Zhao Jie. Kalian bisa lindungi aku sementara tapi bisa lindungi aku selamanya. Sekarang, Liu Buliang mengontrol sumber produksi. Meng Sijie bertanggung jawab atas penjualan produk jadi. Mereka berdua bekerja sama bisnis perhiasan kita. Akan sangat tidak menguntungkan. Zhao Jie. Ada hal yang harus kamu bantu aku hubungi. CEO Zhao dari Tianmei Jewelry Boss Zhao. Karena dia Meng Sijie bergabung dengan Liu Buliang. Kita cari cara cari lawan untuk dia. Baik adik, kalau kamu mau lakukan. Kakak akan dukung dengan karakter Liu Buliang. Orang di sekitarmu dia tidak akan lewatkan. Daripada menunggu pasif, lebih baik kita serang dulu. Benar. Tianmei Jewelry adalah perusahaan terkemuka di kota Tianhai. Bisa kerja sama saja sudah sulit, apalagi akuisisi. Iya teman, akuisisi Tianmei bukan cuma masalah uang. Selama kita naik ke lantai ini Tianmei akan jadi milik kita. Kalau cuma kalian para sampah masih ingin mengakuisisi perusahaan perhiasan Tianmei Li Fei, jangan pikir kamu bisa sombong hanya karena punya sedikit uang. Akuisisi? Mimpi kali. Kamu mau digebukin ya? Wang Qiang, ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat hati-hati, nanti kena batunya sendiri. Kena batunya sendiri? Yang aku tahu, uang yang kamu hasilkan akan cepat habis lalu kamu akan berlutut memohon padaku. Maksudnya apa? Maksudnya jelas, tunggu saja nanti kita lihat pertunjukannya. Aku sibuk nggak mau main sama sampah sepertimu. Orang ini kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong aneh gitu? Bilang hal-hal yang nggak jelas. Aku lihat sebelumnya dia bersama Liu Buliang. Kayaknya dia udah bergabung dengan keluarga Liu. Liu Buliang udah beberapa kali kena masalah. Pasti dia akan cari cara untuk balas dendam. Liu Buliang pasti akan buat ulah, tapi siapa yang menang? Belum tentu. Ketua Sao, Anda pasti sudah dengar kabar tentang hutang saya. Subos, kami datang untuk memberikan uang. Membantu Anda melewati masa sulit. Investasi ke perusahaan yang punya hutang. Aku baru pertama kali dengar nggak jual. Di dunia bisnis semua tergantung uang. Subos, kenapa begitu? Kalian muncul di saat kritis ini. Aku rasa kalian bukan datang untuk membantu, tapi lebih seperti mengejekku. Subos ini benar-benar salah paham. Kami benar-benar serius ingin membeli dan kami tahu. Orang Liu Buliang sudah datang. Bicara soal akuisisi dengan Anda dan pembicaraannya tidak berjalan lancar. Kalian satu tim? Tentu saja tidak. Kami adalah musuh bebuyutannya. Tianmei adalah hasil jeripayah seumur hidup Anda. Karena masalah keuangan Anda hampir bangkrut. Jika jatuh ke tangan Liu Buliang saat ini, saya yakin Anda pasti tidak akan relakan. Kalau mau beli, tunjukkan keseriusanmu. Di kartu ini ada 200 juta jika kita langsung tanda tangan kontrak. Dana 200 juta ini bisa langsung masuk ke rekening perusahaan Tianmei dan transaksi sebelumnya kami tidak akan ikut campur. Adik, apa tujuanmu melakukan ini? Apa? Tujuanku sederhana, Liu Buliang sudah berkali-kali menghinaku. Aku hanya ingin menghancurkannya, aku ingin dia tidak bisa bangkit lagi. Aku sampai di posisi ini sekarang juga karena rencana keluarga Liu. Oke. Aku akan menandatangani denganmu. Terima kasih, Bos Su. Kak Zhao. Ada sejumlah barang baru di toko, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Kak Zhao, kalau kamu saja tidak yakin, seharusnya kualitasnya sangat bagus. Jangan bercanda, batch barang ini. Berhubungan dengan perusahaan perhiasan kita tidak boleh ada masalah sama sekali. Dua perhiasan ini modelnya persis sama. Tapi yang bertanda tidak dikenal ini menurutku ada yang tidak beres. Banyak master di perusahaan yang setelah memeriksa menganggapnya asli.
Sejujurnya aku juga tidak melihat perbedaannya yang tidak dikenal ini. Terlalu sempurna. Justru yang asli ini ada sedikit cacat. Tapi kalau harus bilang ini memang palsu. Ternyata palsu kalau bukan karena aku tiba-tiba ingin memeriksa. Entah kapan baru akan ketahuan. Tampaknya ada yang sengaja ingin mengganggu bisnis kita. Saudara perusahaan kita ada masalah. Bos Tianbian keluar, kembalikan uang kami. Tenang semua, tenang, kembalikan uang kami cepat. Keluar! Teman-teman tenang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kami pasti akan berusaha menyelesaikannya, tenanglah, tenanglah. Kesalahpahaman? Menjual barang palsu itu kesalahpahaman? Kalian pasti akan bangkrut. Jangan buang waktu dengannya, ayo masuk dan hancurkan toko ini. Tenang, tenang. Teman-teman sabar-sabar, saya bos Tianmei Group. Ada apa bisa bicara dengan saya? Kamu bos Tianmei? Lihat dia berpakaian rapi, TAPI, diam-diam tidak berbuat baik. Kembalikan uang kami. Saya akan segera mengatur orang yang terkait untuk mengembalikan uang kalian. Menurutku kamu hanya ingin meredakan masalah saja. Tianmei Jewelry. Kami sudah membeli selama bertahun-tahun, kalian malah menipu kami dengan barang palsu. Hari ini kalian harus memberikan penjelasan. Kalian pasti akan bangkrut. Kami akan membuat perusahaan hitam ini dibenci semua orang. Saya akui kali ini. Memang kesalahan grup kami sebagai kompensasi. Saya akan memberikan tambahan kompensasi 3.000 yuan. 3.000 tidak cukup, terlalu sedikit. Harus 5.000. Baik 5.000. Para bajingan ini pasti punya rencana untuk menjatuhkan kita. Jangan sampai aku tahu siapa. Pengembalian barang dan kompensasi itu hal kecil. Kuncinya sekarang stok barang kita sudah menumpuk lebih dari 200 juta. Uang itu sekunder 200 juta, aku masih bisa menanggungnya. Sekarang yang paling penting, kita harus mencari tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang ada di belakang ini dan mencoba menjatuhkan kita. Ini terlalu kebetulan, kita baru saja mengakuisisi Tianmei. Langsung muncul barang palsu, sepertinya ini sudah direncanakan. Pemasok sekarang hilang kontak. Kalian pikir ini mungkin ulah Liu Buliang? Belum bisa langsung menyimpulkan barang palsu ini. Pasti ada hubungannya dengan kelompok pemalsu sebelumnya. Keluarga Liu ini besar, mereka punya grup pertambangan sendiri. Apakah mereka perlu melakukan pemalsuan? Tapi sekarang di pasar ada begitu banyak barang palsu yang beredar. Pesaing pasti akan waspada, jadi untuk sementara mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Saya yakin pasti ada yang akan menyadarinya. Kamu bilang yang menjebak kita kali ini. Apakah sama dengan yang menjual barang palsu ke Bai Tiancheng sebelumnya? Ini belum bisa dipastikan, tapi apapun itu, kita tidak akan tinggal diam. Kali ini kita harus menghabisi mereka, tapi urusan kita mengambil alih Tianmei. Tidak ada yang tahu. Inilah masalahnya. Sekarang terlihat patung giok yang didapat Bai sebelumnya hanya sebagai pemicu. Kemudian banyak barang palsu masuk ke pasar. Orang ini ingin menguasai seluruh lingkaran batu giok Tianhai. Ketua Sao tentang hal ini. Apakah kamu punya informasi? Tidak ada petunjuk sama sekali. Barang ini sepertinya sama dengan kelompok yang saya bubarkan dulu. Lau Bai, kamu harus membantu dalam hal ini. Hampir membuat kita hancur, kita harus mencabut mereka. Sampai ke akarnya, tenang, kamu tidak perlu bilang. Saya juga tidak akan melepaskan mereka, dalam 3 hari akan ada kabar. Pabrik penyulingan ini hanya kedok, sebenarnya tempat pemalsuan. Saya lihat tumpukan barang palsu. Sama persis dengan yang saya beli. Akhirnya menemukan sarang mereka. Berapa banyak orang di dalam tidak tahu. Menurut pengamatan kita, yang mengurus ini adalah seorang wanita tua. Setiap kali pengiriman, wanita ini selalu ikut. Wanita tua inilah yang mengurus. Ternyata dia. Kamu kenal dia? Wanita tua ini adalah bibi dari saudara Li Fei. Dia yang menculik istri dan anak saudara Li Fei. Saya tiba-tiba berpikir pabrik pemalsuan keluarga Wang sudah kita bubarkan. Keluarga Wang dan keluarga Liu selalu bekerja sama. Apakah dalang di balik ini adalah Liu Buliang? Coba tangkap dan tanya saja, pasti ketahuan. Kalian ini siapa sih? Ini bukan kakak tua saya kok, bisa sampai sini. Kamu rindu sama saya ya? Anak, jangan banyak bicara sama dia. Langsung lempar dia ke tong minyak. Iya mama, benar, ayo. Ikat mereka berdua, saya mau sendiri. Saya mau menjamu kakak baik saya ini dengan baik. Li Fei, kamu tidak menyangka saya adalah sumber barang palsu besar-besaran. Wang Qiang, kamu ini melanggar hukum, kamu tahu tidak? Kakak baik saya. Selama kalian mati di sini, siapa yang tahu? Sumber geologi lingkaran batu giok Tianhai ada di sini. Anjing peliharaan ini, jangan sok jago. Kamu sekarang pergi melapor diri, masih bisa selamat. Kamu ini banyak bicara. Anak, habisi dia. Kamu mau apa? Berhenti.
Li Fei. Tidak menyangka kamu juga bisa seperti ini. Anak, kesempatan kita untuk balas dendam sudah datang. Mama mereka berdua adalah anak dari keluarga Bai, dan Wang kita tidak bisa melawan. Kalau kita melawan mereka kita akan dabuin kelot jadi makin naikin. Kita tidak bisa melawan mereka berdua. Kalau begitu marahin dia saja. Berhenti kalian semua ingat. Kalau saya sudah keluar, saya akan potong-potong kalian jadi makin anjing. Saya sebenarnya tidak ingin membunuhmu. Kamu memilih membantu Li Fei. Maka hari ini, kamu akan mati di sini. Saudara pikir baik-baik kalau pisau ini turun. Tidak ada lagi ruang untuk berdamai. Kamu jangan buru-buru. Saya selesaikan mereka berdua. Lalu saya antar kamu pergi. Kalian sudah dikepung cepat menyerah. Polisi mana cepat kejar. Mana ada polisi? Waktu sesingkat ini bisa sampai suara sirene ini. Dari ponsel dan pengeras suara. Kalau kamu terlambat lagi saya benar-benar ketemu nenek buyut saya. Bagaimana sudah direkam semua? Tenang, semuanya ada di sini. Ini pasti tidak bisa lepas dari keluarga Liu Kakak Bai. Apakah kamu bisa menghancurkan keluarga Liu sepenuhnya? Itu semua tergantung padamu. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Tuan Muda Liu, grup Tianmei sudah mendapatkan dana. Rencanamu juga gagal. Perusahaan perhiasan Wang Yuan kita tidak bisa mendapatkan semua bisnis di Tianhai. Hanya 200 juta modal cukup membuat Tianmei bangkrut sekali lagi. Bagaimana hasilnya Tuan Muda? Sudah selesai. Situasi sekarang sudah tidak baik, semua barang di pabrik minyak sudah dipindahkan hanya saja. Apa yang harus dilakukan dengan ibu dan anak Wang Qiang? Antarkan mereka ke mulut tambang Mo 11 lalu Li Fei. Aku ingin dia mati. Apa maksud kalian? Salah mereka adalah telah menyinggung orang yang tidak seharusnya mengambil uang untuk menyelesaikan masalah orang lain. Tenang, kami sangat berpengalaman, tidak akan membuatmu menderita terlalu lama. Apakah kalian dikirim oleh Liu Buliang? Betul bayar kau mati dalam keadaan tahu Tuan Muda Liu yang ingin nyawama. Kami akan membuatmu mati dengan jelas. Sayang, bagaimana kalau kita meninggalkan kota Tianhai? Jika kita tidak bisa melawan, setidaknya kita bisa menghindar, bukan? Menghindar bukan solusi atas masalah ini. Liu Buliang ingin membunuhku, tapi aku tidak akan membiarkannya berhasil. Bagaimanapun juga jangan sampai ada masalah lagi. Masih ada aku dan Xiao Xiao di rumah. Tenang, hal semacam ini pasti tidak akan terjadi lagi. Adik, apa lukamu sudah membaik sedikit? Maaf, ini karena kelalaianku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pulang sendirian. Namun ini bukan tanpa manfaat. Setidaknya kita tahu siapa dalang di balik layar, yaitu Liu Buliang. Minggir. Di sisi pabrik minyak, apakah ada petunjuk lain? Sejak kita menemukannya mereka sudah memindahkan semua barang meskipun kita tahu sekarang. Jelas keluarga Liu yang berbuat tapi tidak ada bukti kuat. Meng Xijia dan Liu Buliang telah mencapai kerja sama strategis. Sekarang semua produk perhiasan Wang Yuan milik Meng Xijia dijual dengan harga terendah. Orang-orang kami sudah melihat remai sekali di dalam dan luar. Banyak pelanggan tetap kita sekarang hilang. Bisnis perusahaan perhiasan sangat lesu. Batu mentah dan taruhan batu masih bisa bertahan sebentar, tapi aku perkirakan keluarga Liu selanjutnya akan menekan bisnis batu mentah kita. Liu Buliang ini sudah yakin bahwa kita tidak punya sumber batu stabil dijual ke Meng Xijia. Itu harga modal. Kuncinya ini memang kelemahan kita. Sekarang belum ada solusi. Siapa bilang tidak ada solusi? Harga mereka begitu rendah, tidak ada reaksi dari rekan sejawat. Sekarang Wang Yuan Jewelry mengadakan acara ulang tahun. Semua produk dijual dengan harga modal untuk pelanggan lama. Simiwa orang tahu di balik Meng Xijia ada Kilyar Galu. Tidak ada yang benar-benar berani mengganggunya. Adik, kamu bilang solusi dari sumbernya. Apa sebenarnya? Solusi untuk masalah kita tidak lain adalah membeli sebuah tambang. Asal kita dapatkan, kita bisa langsung menghancurkan mereka. Tambang di Provinsi Nanyun dijual dengan harga murah. Menemukan banyak batu giok berkualitas tinggi, terutama giok ungu dan merah.
Berani sekali. Bahkan ingin membeli sebuah tambang batu. Apakah kamu punya kemampuan finansialnya? Dengan kekuatan grup Tiansheng satu tambang. Sama sekali bukan masalah. Zheng Xiao benar-benar akan menghabiskan miliaran untuk melawan keluarga Liu demi orang luar. Apakah itu sepadan? Bos Meng, jangan coba-coba memecah belah. Saya sudah bilang bisa membeli sebuah tambang. Tidak akan menggunakan uang Zheng Xiao sedikit pun. Dana grup Tiansheng. Uangmu hanya sekitar 2-3 miliar. Ingin membeli sebuah tambang terlalu sombong. Bos Meng tidak perlu khawatir. Tapi masalah Wang Yuan Jewelry menjual barang palsu. Bos Meng harus memberikan penjelasan. Wang Yuan Jewelry, ada barang palsu tidak mungkin. Kenapa di mana-mana ada barang palsu? Kalau Wang Yuan Jewelry juga ada, saya akan menghancurkan tempat ini. Simua dia sedang memfitnah Wang Yuan Jewelry. Kamu bilang toko saya ada barang palsu, buktinya mana? Kakak ini memakai giok ini. Itu palsu. Apa ini baru saja saya beli dari dalam? Ada juga ahli yang memeriksanya. Bagaimana mungkin palsu? Kamu cari alasan yang masuk akal dong. Semua dia adalah bos Tianmei Jewelry saingan. Dia hanya mencari masalah, saya jamin kepada semua. Semua produk di toko kami sudah diperiksa dengan teliti. Tidak ada barang palsu. Yang asli tidak akan palsu. Mbak, bolehkah saya memeriksanya? Hati-hati dengan liontin saya ini. Ini harganya mahal loh. Kalau bisnisnya kalah ya harus mengaku, tidak perlu keras kepala. Seperti yang saya duga. Ini bukan giok, tapi batu Shuimo. Batu Shuimo itu batu apa? Saya belum pernah dengar. Batu Shuimo adalah sebutan untuk batu natrium feldspar, dan batu kuarsa kebanyakan berasal dari perbatasan Cina-Myanmar. Penduduk lokal menyebut percikan air ini sebagai Shuimo. Jadi batu ini dinamai demikian. Bersama dengan giok, batu ini sangat mirip dengan giok es dan giok bunga anggrek, tapi ini sama sekali bukan batu giok. Apa ini ternyata palsu? Pedagang curang ini, kembalikan uang saya. Kembalikan uang saya, tenang dulu, jangan buru-buru. Toko kami tidak mungkin menjual barang palsu. Barang ini disediakan oleh keluarga Liu, mana mungkin palsu. Wah, ternyata barang dari keluarga Liu. Tidak begitu bisa dipercaya. Kamu salah pilih mitra nih. Tidak mungkin palsu, pasti kalian yang bermain curang. Jangan asal tuduh, banyak orang yang lihat. Barang ini keluar dari toko kalian. Kalian berani menipu orang. Saya minta penjelasan, kembalikan uang saya. Kembalikan uang saya, Mbak, tenang dulu. Saya akan segera menyuruh orang untuk memeriksa. Bagaimanapun diperiksa tetap saja ini barang palsu. Sebaiknya kamu tanya saja pada Liu Buliang. Apa maksudnya sebenarnya? Rame sekali ya. Pemilik Tianmei datang ke Wang Yuan untuk mengidentifikasi perhiasan. Yang Master Liu, cepat jelaskan pada semua orang. Mana mungkin toko kami menjual barang palsu. Serahkan saja pada saya untuk menanganinya. Mbak, bagaimana barang palsu ini bisa ada di toko? Sekarang kami belum tahu, saya bisa menawarkan 2 opsi kompensasi. Kamu bisa memilih 3 barang apa saja di toko. Kedua, setelah saya menyelidiki masalah ini, saya akan mengganti barang dan meminta maaf. Apakah kamu yakin tidak ada barang palsu lagi di toko ini? Tenang saja, kalau ada 1 barang palsu lagi, keluarga Liu akan bertanggung jawab penuh. Baiklah, ayo kita pilih, yuk pergi. Hahaha, terima kasih kepada kalian bertiga. Kalian telah membantu menyelamatkan reputasi Wang Yuan Jewelry. Kalau tidak, reputasi yang telah dibangun Wang Yuan selama belasan tahun ini akan hancur oleh orang jahat. Aku benar-benar tidak percaya. Di toko ini tidak ada lagi barang palsu, kalian bisa lihat sendiri. Kalau ada 1 saja barang palsu lagi, keluarga Liu kami akan mengganti 10 kali lipat. Anak ini mencampur barang asli dan palsu. Sungguh sulit ditangani. Maukah kalian bertiga ikut melihat bersama ketua Sao? Saudara Li Fei, kalian juga bisa membantu melihat, memeriksa apakah masih ada barang palsu. Yang Master Liu begitu percaya diri, pasti di tokonya tidak akan ada barang palsu lagi. Kami masih ada urusan. Kami pergi dulu. Saudara Li Fei, sungguh melelahkan untukmu. Hahaha. Aku akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan. Yang Master Liu, bagaimana dengan batu akik air itu? Ini hanya langkah sementara Li Fei dan kawan-kawannya sekarang tidak bisa menghentikan serangan mereka terhadap kita. Aku sudah menyuruh orang menyebarkan kabar, menjual sebuah tambang batu yang hampir ditinggalkan. Kamu ingin menggunakan sebuah tambang untuk menguras dana mereka? Aku tidak hanya menginginkan dananya. Aku ingin Li Fei mati. Tidak heran, aku heran kenapa dia tiba-tiba ingin membeli tambang. Ternyata ini sudah kamu rencanakan dari awal. Tampaknya, kali ini kamu benar-benar berniat membunuh Li Fei. Benar. Hanya dengan kematian Li Fei, aku bisa tenang. Terakhir kali dia berhasil lolos kali ini. Aku akan membuatnya mati tanpa kuburan. Adik kita sekarang tidak punya strategi apa-apa. Keluarga Liu punya tambang batu, jika kita terus begini, lambat laun kita akan bangkrut.
Stok Tianmei saat ini memang cukup banyak. Tapi kita tidak bisa menjual dengan harga modal seperti mereka. Kalau tidak kita, tidak akan mendapat untung malah rugi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja sedikit apa artinya? 1 miliar cukup untuk operasional perusahaan kita selama setahun. Kita jual dengan harga murah seperti mereka. Lalu bagaimana setahun lagi dan melihat kondisi saat ini? Kita tidak akan bertahan sampai setahun. Kak Zhao Kahui, besok ikut aku ke Nanyun, kita harus segera menyelesaikan urusan tambang batu itu. Tambang batu, kalian mau membeli tambang batu? Ada masalah apa? Itu butuh dana puluhan miliar saat ini. Seluruh modal kerja Tianmei tidak sampai 4 miliar. Nggak bakal mampu beli tambang batu mulia. Gak perlu dana sebanyak itu, tambang ini cuma butuh 2 miliar. Tapi aku yakin tambang ini bisa bawa untung buat kita minimal 10 miliar asalkan kita bisa dapetin tambang ini. Ngalahin keluarga Liu pasti gak masalah, Bai Xiao. Bawa kabar baik apa nih? Tentu saja aku udah nego sama pemilik tambang batu mulia. Harga beli keseluruhannya sekitar 25 miliar. Di kartu ini ada 1 miliar. Ini buat modal aku masuk ke Tianmei. Jangan cuma diam aja. Mulai hari ini Bai Xiao resmi jadi pemegang saham resmi di grup Tianmei kita. Keluarga baik keluarga Zheng. Ditambah asosiasi batu mulia, 3 pihak gabung. Masa bisa dikalahin sama keluarga Liu? Bagus banget si Liu Buliang itu. Mau beli Tianmei aku dengan harga murah. Sekarang kita lawan dia mati-matian. Sayang, besok aku harus ke Nanyun. Kamu di rumah hati-hati ya. Kenapa tiba-tiba ke Nanyun, ada apa ya? Nggak cuma ada tambang batu mulia. Harus survei langsung. Cuma 2-3 hari. Tenang aja, pergi. Abang Zheng udah siapin bodyguard. Jangan lupa ya, di rumah ada aku sama Xiao Xiao. Jangan lakukan hal berbahaya lagi. Aku ngerti. Datang ya Bos Zhang. Bai Xiao masih segar bugar ya. Silahkan duduk, perkenalkan. Li Fei Zheng Hui Zhao Chun Sui. Senang bertemu. Langsung aja ke intinya ya. Tambang batu mulia kamu udah banyak diambil. Kamu mau jual? Ini dia yang ngatur. Dia yang usul beli tambang batu mulia kamu. Saudara Li Fei memang berbakat muda. Ini kontrak yang disiapin langsung sama Bai Xiao. Bos Zhang, coba lihat kalau gak ada masalah. Hari ini kita bisa transfer. Bos Zhang gendut, maksud kamu apa? Bai Xiao begini. Kemarin udah ada yang kontak aku. Mau beli batu mulia ini. Kayaknya kita gak bisa tanda tangan kontrak ini. Kamu bercanda ya, kemarin sudah sepakat. Hari ini kenapa tidak bisa tanda tangan, main-main sama aku ya? Siapa sih yang gak mau cari untung lebih? Itu Bos Zhao. Harga yang ditawarkan ke Bapak berapa? Kami juga kasih 3 miliar hari ini, langsung tanda tangan. Beneran bisa kasih 3 miliar? Asal hari ini bisa tanda tangan kontrak 3 miliar. Langsung masuk ke rekening perusahaan Bapak. Aku bilang Bos Zhang. Kita bisnis kan prinsipnya itu kejujuran. Kalau Bos Zhang sekarang tiba-tiba naik harga, tambang ini kami nggak mau lagi. Tunggu dulu. 3 miliar sekarang juga kita tanda tangan kontrak. Nggak usah banyak omong, buruan tanda tangan, aku paling sebel sama orang yang plin-plan. Kerja sama yang menyenangkan. Li Fei, kamu memang besar sekali modalnya ya. Tambang yang hampir habis itu, kamu beli dengan 3 miliar. Aku harus bilang kamu berani ya? Atau bodoh ya? Angin apa yang bawa Bos Meng datang? Kalau aku nggak datang Bos Zhang, kan jadi rugi 500 juta. Oh, ternyata kamu yang ngatur ini ya. 3 miliar. Beli tambang yang hampir habis. Arus kas grup Tianmei kamu masih bisa bertahan berapa lama lagi? Tanya dong Bos Meng, gimana kamu bisa tahu? Kami mau beli tambang. Data-data ini aku siapkan semalaman. Sekarang gratis aku kasih ke kamu. Info persahabatan orang di balik tambang ini. Juga keluarga Liu kami. Uang 3 miliar kamu muter-muter. Ujung-ujungnya masuk ke kantong keluarga Liu kami. Kamu bilang seneng gak sih? Kamu. Rugi atau untung sampai akhir semuanya masih belum pasti. Biar kamu sombong dulu beberapa hari. Aku tunggu kamu nangis minta tolong ke aku. Pelan-pelan ya, nggak usah diantar. Kenapa sih pada kayak terong kena es gini? Sia-sia kasih 3 miliar ke keluarga Liu. Masih bisa seneng apa? Jangan cemberut dong dapetin tambang ini. Hari-hari indah keluarga Liu juga bakal berakhir. Saudara, kenapa kamu bisa optimis banget sih? Di dokumen ini tertulis jelas ini adalah tambang yang sudah tidak berfungsi.
Jumlah batu giok di sini sama sekali tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga Liu. Kali ini kita benar-benar terjebak, ini pasti perbuatan Meng Sijia. Tiba-tiba menjual perhiasan dengan harga murah, pasti sudah berkoordinasi dengan Liu Buliang. Sudah merencanakan kita akan membeli tambang batu. Tambang yang sudah tidak berfungsi ini membuat kita kehilangan 3 miliar. Ayo mari kita angkat gelas pertama kita. Untuk keluarga Liu yang akan segera runtuh. Hei teman, kamu tidak dengar apa yang kita bicarakan. Tentu saja saya dengar sebenarnya tambang ini. Sama sekali bukan tambang yang tidak berfungsi. Kali ini keluarga Liu benar-benar terlalu pintar malah jadi bodoh. Bagaimana maksudnya? Apapun yang saya katakan, lebih baik saya ajak kalian melihat langsung. Berhenti, kami tidak mengizinkan orang luar masuk. Sekarang saya yang bertanggung jawab atas tambang ini. Zhang Hao sudah menjual tambang ini kepada kami. Kalian sebagai bos bayarlah gaji yang kalian hutang kepada kami. Bayarlah kepada kami. Berapa lama kalian menunggak gaji? Setengah tahun semua pekerja tambang, jika dijumlahkan. Hampir lebih dari 20 juta Liu Buliang. Bahkan gaji pekerja pun tidak dibayar. Sekarang sampai mana penggalian tambang ini? Sepertiga hari ini, kami baru membuka tambang baru. Membuka tambang baru apakah tidak masalah mengajak kami melihat? Teman, apakah ada mesin pemotong batu di sini? Ada, tapi kalian harus bayar dulu. Baru saya bisa ajak kalian. Tenang saja, saya sudah mengatur orang. Semua gaji pekerja sudah dibayarkan sesuai daftar nama di tambang. Jika tidak percaya, kalian bisa mengirim orang ke bank untuk mencocokkan. Terima kasih bos, nanti saya cari orang untuk mencocokkan dengan kalian. Teman, mulai sekarang beritahu teman-teman. Tenang saja, kami tidak akan menunggak. Gaji pekerja 1 sen pun. Sekarang bisa aja kami pergi. Ayo silakan lewat sini. Baik, kalau begitu kamu selesaikan dulu pekerjaanmu. Tunggu, batu dari tambang baru. Satu pun tidak boleh keluar. Baik. Violet 1, bongkahan violet. Benar-benar violet dan jenis es. Li Fei, keberuntunganmu luar biasa, 1 batu saja. Nilainya sudah puluhan juta. Cepat bawa beberapa lagi ke sini. Oke. Ada hijau. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Dengan tambang ini melawan keluarga Liu akan sangat mudah. Kita benar-benar dapat harta karun. Ambil saja beberapa batu mentah. Beruntun memotong batu merah dan ungu ya. Saya semakin mengagumi Li Fei apapun yang dia putuskan. Tidak pernah merugi. Sepertinya dia bisa meramal. Aduh, hampir saja kalian tahu kebenarannya. Sekarang, belum saatnya untuk bersenang-senang. Yang paling penting sekarang adalah menyembunyikan berita tentang tambang ini. Kita harus segera menyelesaikan urusan berikutnya, kalau tidak saya khawatir. Keluarga Liu akan berdebat dengan kita. Kakak Zhao benar, meskipun kita sudah menandatangani kontrak dan uang sudah ditransfer, tapi kepemilikan tambang ini belum berubah. Jadi proses ini tidak boleh ada masalah sama sekali, Kakak Zhao. Yang Master Bai mohon bantuan kalian untuk segera menemui Zhang Hao. Ubah kepemilikan ini menjadi milik grup Tianmei secepatnya. Saya juga sudah menyiapkan perjanjian kerahasiaan, nanti saya dan Kakak Zheng akan meminta semua orang di sini untuk menandatanganinya. Para bos mobil pengangkut batu mentah sudah datang hari ini. Apakah kita harus memuatnya dulu? Mereka mau memuat batu dari mana? Mereka mau memuat batu dari tambang baru yang dibuka hari ini. Tidak boleh, batu dari tambang baru tidak boleh keluar sama sekali. Kamu siapa kok, tidak membiarkan kami memuat batu dari tambang Sekarang baru? saya adalah pemilik tambang ini, batu dari tambang baru. Belum diklasifikasi dan dinilai, kami tidak bermaksud menjualnya. Kamu tidak berhak memutuskan batu tambang. Selalu diprioritaskan untuk kami yang mengontrak. Sangat jelas tertulis di kontrak. Kontrakmu ini ditandatangani dengan pemilik tambang sebelumnya. Sekarang saya pemilik tambang ini, kalau mau mengangkut batu, kontrak kita harus ditandatangani ulang. Jadi kamu ingin melanggar kontrak sepihak ya? Kontrak ini ditandatangani 3 tahun lalu selama 1 tahun. Harus membayar denda 10 kali lipat. Ini pasti sengaja, saya tidak peduli siapa pemilik tambangnya. Kontrak ini 50 juta, kalian hanya perlu membayar 500 juta denda sudah cukup. Aduh, Liu Buliang ini demi menguras habis uang kita. Benar-benar menggunakan segala cara. Adik, sekarang kita harus bagaimana? Saudara, begini kita berdiskusi minggu ini. Kamu angkut dulu batu dari tambang lama. Batu dari tambang baru beri kami waktu untuk melakukan penilaian. Enggak boleh, aku mau batu dari tambang baru. Sekarang juga kayaknya kamu juga keluarga Liu ya. Kamu mau uang ganti rugi itu, tunggu aja orang yang udah tanda tangan kontrak duluan. Uang itu kami gak akan bayar sepeser pun. Kalau gitu coba lihat pasal terakhir di kontrak. Tambang ini siapa yang pegang ya siapa yang punya. Kalau gitu kamu gak bakal bisa nemuin aku. Mau cari masalah ya kamu harus lihat dulu. Sekarang kepemilikan tambang ini ada di siapa. Walaupun sekarang aku pemilik tambang ini, tapi kepemilikannya belum pindah nama. Sobat, aku kasih tahu dulu ya.
Hari ini tambang ini, satu batu pun gak boleh diambil. Urusannya udah beres. Li Fei ini licik banget suruh aku ngobrol sama Sang Hao. Masalah uang ganti rugi ngapain ngomong sama aku. Hari ini hak pakai tambang belum pindah ke dia. Aku lupa sama urusan ini. Hari ini gak sempat pindah kepemilikan. Besok pagi langsung urus peralihan dokumen. Asal kepemilikannya udah pindah, kita bisa langsung telan lagi dana mereka 5 miliar. Ada yang aneh nih. Hari ini batu dari tambang baru mereka gak mau aku ambil. Gak boleh gali, ya udah, aku udah suruh orang survei tempat itu. Selain permukaan yang dangkal buat gali batu mentah, sepertinya gak ada yang bagus. Tunggu besok kepemilikan tambang batu mentahnya pindah ke mereka. Baru kamu cari masalah sama mereka. Asal kalian bisa bantu Liu Muda selesaikan Li Fei dan kawan-kawannya. Kerjaan keluarga Liu cukup buat kalian kenyang sampai puas. Ya udah, makasih banyak ya Bos Meng. Lau Chen tambang baru kita ini sekarang ada berapa orang? Total ada lebih dari 60 orang, mereka teman-teman yang selalu sama kita. Oh gitu, kasih tahu teman-teman mulai sekarang. Setiap bulan gaji kalian naik 10.000 per orang. Bos masih mau naikin gaji kita. Tapi jangan buru-buru, aku ada syarat batu mentah dari tambang baru ini. Kamu harus jamin gak boleh ada yang keluar satu pun. Bos kasih kita naik gaji, aku jamin. Pasti gak ada yang keluar satu pun ambil. Gak dilihat dulu udah tanda tangan. Ini loh. Ganti rugi sampai ratusan juta. Gak dilihat dulu udah tanda tangan kontrak jual diri. Baru dateng udah bayarin gaji kita yang telat setengah tahun. Sekarang masih mau naikin gaji, teman-temanku pasti gak akan lupa budi baik. Ya udah, tambang ini aku serahkan ke kamu. Nanti ikuti kami dengan baik, ajak semua teman-temanmu datang. Oke, sekarang aku sangat menantikan melihat ekspresi Liu Buliang yang kalah. Pasti sangat spektakuler. Li Fei Sang Hao menelepon untuk memberitahuku. Bilang kamu harus pergi untuk menyerahkan kepemilikan tambang. Ini penyerahan mereka cepat sekali. Mereka ingin membuat kita benar-benar tidak bisa bangkit lagi, Zhengge. Tolong kamu bawa orang-orang. Coba untuk mengelilingi lubang tambang baru ini. Oke. Aku yakin begitu keluarga Liu jatuh, batu mentah dari tambang baru kita bisa membanjiri pasar. Aku akan mengawasi di sini, tenang saja Li Fei. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Seharusnya tidak ada masalah kalau mereka berani main licik. Mereka akan benar-benar jatuh ke tangan kita. Pulang tolong ucapkan terima kasih kepada Liu Buliang. Ucapan terima kasih lebih baik kamu sampaikan langsung kepada Liu Xiao. Li Fei tidak menyangka aku akan bertindak saat ini. Mereka tahu aku di sini untuk penyerahan Zheng Xiao dan mereka tidak akan membiarkanmu. Apakah kamu mengancamku kalau aku jadi kamu? Lebih baik berlutut dan memohon padaku. Mungkin aku akan merasa senang dan membiarkanmu pergi. Salahkan dirimu sendiri karena menyinggung orang yang tidak seharusnya. Tapi, kamu kalah di tangan Liu Xiao juga tidak buruk. Bawa pergi. Pemandangan di sini bagus, nanti kamu akan dikubur di sini. Mungkin bisa melindungi keturunanmu. Oh, aku ingat. Kamu tidak akan punya keturunan lagi. Kamu akan membayar untuk ini. Kamu mati di sini tidak akan ada yang tahu. Zheng Hui ingin mencari jenazahmu, tapi tidak akan menemukannya Li Fei. Awalnya aku cukup mengagumimu, tapi kamu tidak bisa digunakan oleh Liu Xiao. Maka kita harus menjadi musuh. Ingatlah untuk terlahir kembali dengan baik di kehidupan berikutnya. Sudah cukup di sini. Liu Xiao, kenapa kamu datang? Aku datang untuk melihat bagaimana Li Fei mati. Li Fei tidak menyangka akhirnya mati di tanganku. Liu Buliang, aku sudah menghitung semuanya. Tapi tidak menyangka kamu akan putus asa. Kalau bukan karena kamu, aku sudah melahap seluruh pasar batu giok Tianhai. Semua ini karena kamu. Rencanaku jadi tertunda dan tidak selesai. Sebagai putra mahkota apa yang tidak bisa kudapatkan di Tianhai? Kenapa kamu bersikeras ingin menguasai pasar batu mentah? Sampai saat ini, aku tidak takut untuk memberitahumu. Hanya dengan menguasai pasar batu mentah, bahan industri di tanganku baru bisa muncul secara besar-besaran di pasar. Aku bisa memanen uang semua orang. Dalang dibalik pemalsuan dan penjualan barang palsu di Tianhai memang kamu. Kau benar, memang aku. Teknik pemalsuanku sudah mencapai puncaknya. Kalau bukan karena kamu, aku sudah bisa mengalirkannya ke pasar. Bunuh kamu. Tidak ada yang menghalangiku lagi. Seluruh pasar akan menjadi milikku. Apakah kita akan saling menghancurkan atau biarkan aku pergi? Li Fei, lepaskan dia. Semuanya mundur ke belakang. Saudara Tenengla, Kalau tidak, semuanya mundur. aku akan terkubur di sini hari ini. Ikut aku sebentar. Tenang, tenang, kamu tenang. Li Fei, kamu tunggu saja.
Selama seminggu ini para pekerja bekerja lembur. Batu mentah yang dibawa kembali 3 hari lalu. Sudah semua diproses. Sisanya seperti yang kamu katakan sudah disimpan. Baik, selama ini kamu sudah bekerja keras. Tidak masalah asalkan bisa membuat keluarga Liu tidak nyaman. Aku bahkan bisa bertahan seminggu lagi tidak masalah. Baik, mulai sekarang ini adalah saatnya kita melawan. Baik. Halo. Adik, ruang pertemuan sudah siap semua. Sekarang tinggal menunggu kamu. Baik, aku segera ke sana. Saudara Liu Buliang hampir membunuhmu. Kita tidak boleh melepaskan mereka. Keluarga Liu menguasai segalanya di Tianhai, ingin menjatuhkannya. Mulai dari tempat yang paling dia banggakan pasti menang. Adik, aku mengerti maksudmu. Kalau Liu Buliang melihat tambang yang dia anggap sudah tidak berguna, menghasilkan batu mentah berkualitas tinggi, tidak ada yang lebih membuatnya menyesal. Benar. Menurutmu apa kita harus langsung menjual beberapa batu mentah? Lagi pula fakta bahwa kita punya tambang batu mentah sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kenapa tidak langsung memotong batu di sini untuk mempersiapkan langkah selanjutnya? Aku khawatir terlalu banyak batu merah dan ungu. Muncul di pasar, harga tidak akan kompetitif. Dan akan jatuh drastis. Saudaraku, batu ini. Pasti kita jual campur, lagi pula siapa yang tahu. Isi batu itu apa? Kalau begitu mari kita main besar-besaran. Produksinya luar biasa. Xiao Meng sudah datang, kami dari grup Tianmei. Berhasil mendapatkan tambang berkualitas ini berkat Anda. Apa kalian tidak gila? Membeli tambang sampah dari kami masih berani bilang, produksi batu merah dan ungu luar biasa. Aku ingin lihat nanti bagaimana kalian menutupi kebohongan ini. Tunggu peserta pameran. Belum semua datang, belum bisa masuk ke dalam. Apa kalian tidak ingin menggunakan isu ini untuk menarik orang melihat barang rongsokan kalian? Kalau kamu pikir isinya semua rongsokan, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak bisa pergi, aku ingin lihat. Bagaimana kalian memalukan diri dengan tambang sampah? Masih ingin bangkit? Ketua Zhao, kenapa tidak biarkan kami masuk? Iya. Kami semua datang untuk melihat barang bagus, menghalangi kami di luar. Ini bagaimana? Para bos, tenang dulu. Sekarang semua sudah datang, silakan masuk. Tuan Liu. Lihat pelang mereka lucu sekali. Cari perhatian di depan banyak orang. Aku ingin lihat bagaimana Li Fei menutupinya. Sekarang semua bisa melihat. Semua barang pameran di dalam. Silahkan masuk. Di Yunnan kamu bisa kabur. Di Tianhai aku akan membuatmu tidak bisa kabur. Tuan Liu, jangan mengecewakanku. Pameran ini juga tidak akan mengecewakan Tuan Liu. Aku akan menikmati dengan baik. Maka nikmati saja perlahan. Batu merah berkualitas tinggi. Dibuat menjadi barang rongsokan ini. Tampaknya tidak ada yang bagus. Kalau dibuat perhiasan, harga jualnya bisa mencapai 1 miliar, sekarang hanya dibuat sebagai hiasan, sangat disayangkan. Ya, hari ini sangat boros. Kau lihat ada banyak orang di sini. Tidak mungkin. Ada begitu banyak Li Fei. Kau memalsukan. Semua orang adalah pemimpin dunia batu giok. Produk di depan Anda dapat diidentifikasi sesuka hati. Jika ada satu produk di dalamnya, aku bisa mewakili Tianmei Group. Hancurkan semua barang di sini di depan umum. Dari mana Anda mendapatkan bahan baku ini? Ini berasal dari batu mentah yang baru saja diperoleh, dipotong. Itu tidak mungkin, aku tahu kau akan membeli tambang. Berita palsu yang sengaja dirilis adalah tambang limbah. Ya, tambang itu. Sebelumnya memang tambang limbah. Biji di mulut tambang yang baru ditambang. Output dari Red Vade dan Purple Vade sangat tinggi. Itu sebabnya kau tidak membiarkan tim. Alasan tarik batu baku ke tambang baru. Hei, kepemilikan tambang kasar ini belum diserahkan. Masuk akal bagi saya untuk tidak membiarkanlah. Ada satu hal lagi. Terima kasih banyak jika Liu Xiao bukan Liu Xiao. Aku tidak bisa mendapatkan tambang yang bagus. Semua yang kau katakan. Bagaimana mungkin tambang limbah menghasilkan zamrud tinggi memiliki kemampuan? Anda memberi kami pembongkaran di tempat. Oke, semua orang memilih Anda di sini. Saya memecahkan batu di tempat. Oke, aku melihat bagaimana kamu berakhir. Apakah semuanya sudah siap? Yakinlah. Buka saja.
Wow, itulah yang Anda katakan sebagai hasil tinggi. Ini normal jika Anda tidak bisa mengemudi. Setiap bagian dari hasil tinggi yang saya katakan dapat menghasilkan zamrud. Karena Anda memiliki mulut yang keras buka bagian lain. Li Fei, jangan berpura-pura. Sudah dibuka 2 potong hijau. Saya bilang ada yang mau mencoba memecahkan batu? Aku ingin mencoba lagi. Kau percaya dia adalah badut? Jelas menipu. Jangan barkan mereka pergi dan lihat apa yang mereka lakukan. Aku tidak akan mengatakan apapun. Saya mengirimnya kali ini. Batu ini setidaknya bernilai jutaan. Ayo lihat, semua orang lihat. Apa yang terjadi? Aduh. 3 batu mentah langsung keluar batu giok merah. Bagaimana menurut kalian peluangnya? Li Fei ini hanya membuktikan bahwa tambangmu ada batu giok merah. Kalau Liu Xiao bilang begitu, saya mewakili semua orang. Memilih 10 batu mentah di sini untuk dipotong. Lihat berapa banyak yang bisa keluar. Li bos, kapan batu mentahmu masuk pasar? Saya bisa langsung atur staf untuk bayar uang, muka pengiriman lambat tidak masalah. Kita pesan dulu. Kasih saya rekening, saya transfer 2 miliar dulu. Maaf, semuanya bahan kami sekarang. Hanya untuk grup Tianmei kami saja. Li Fei si bajingan. Perhiasan batu giok merah diskon 30%. Kayaknya dia mau bikin saya bangkrut. Li Fei cuma seorang penjudi yang miskin. Tapi kamu terus kalah sama dia. Kelihatannya keluarga Liu juga biasa saja. Bisa salah saya semua. Li Fei kayak bisa meramal. Apa yang saya lakukan selalu didahului, dia kemampuan kurang. Harus berani mengakui sekarang. Lihat. Keluarga Liu juga tidak perlu. Saya terus danai kamu. Tidak bisa karena kalah sekali. Lalu menyangkal usaha kita selama ini. Sudah berapa kali saya kasih kesempatan, kamu selalu gagal. Sepertinya kerja sama dengan keluarga Liu sampai di sini saja. Jangan lupa kamu bisa seperti sekarang. Juga karena teknologi dan tambang keluarga Liu. Sudah bertahun-tahun saya kasih kamu banyak keuntungan. Jangan kurang ajar kamu Bernie and Cam saya. Aduh, sekarang keluarga Zheng dan Bai sama Li Fei sudah bekerja sama. Sekarang mau bikin dia dan Zhao Chunsue mati. Susah sekali. Lebih baik kita pakai barang palsu. Tidak bisa, barang palsu tidak boleh dipakai. Saya sudah diawasi, begitu ada gerakan. Langsung bisa ketahuan. Kalau begitu ambil kembali tambangnya. Istri dan anak Li Fei. Ditambah anak janda Zhao Chunsue. Kalau kita bisa pegang mereka, saya tidak percaya. Mereka masih berani melawan. Kesempatan ini saya kasih ke kamu, tapi ini yang terakhir. Wah, lega banget rasanya. Penjualan 2 jam. Melebihi penjualan seminggu sebelumnya, benar-benar lega. Adik mikirin apa? Sekarang nggak ada yang bisa ngehentiin kebangkitan grup Tianmei. Liu Buliang juga nggak bisa. Barusan di ruang rapat bikin Liu Buliang jatuh terpuruk. Aku takut dia bakal nekat. Nggak sampai segitunya, ini juga bukan pertama kalinya. Liu Buliang cari masalah terus, kamu yang bikin dia malu. Ada batasnya juga. Dengan sifatnya yang dendam banget. Kita udah mainin dia begini. Aku takut dia nggak bakal berhenti gitu aja. Li bos, kamu bilang semua batu di sini. Untuk grup Tianmei eksklusif. Kenapa kamu sendiri nggak buka batu ini? Batu ini besar dan unik. Aku sendiri nggak bisa ngejelasin. Uangnya kita bagi-bagi aja nanti. Asosiasi Batu Giok Tianhai masih butuh dukungan kalian semua. Oke, Li bos emang dermawan. Kita temenin Li bos main sekali. Hari ini aku pinjam hoki kalian semua. Kita main judi bareng batu ini. Bakal jadi batu judi yang benar-benar ada yang berani. Tawarin harganya. Aku tawarin 10 juta. Bos, kamu meremehkan batu ini. Di bagian ketiga bisa langsung keluar. 2 pasang gelang cantik sama 30 pasang anting. Di tempat sekecil ini bisa keluar barang bagus. Benar-benar batu mentah yang bagus. Iya, makanya. Ini batu yang besar dan unik. Di bagian kelima aku nggak ngerti. Jadi kita butuh bantuan kalian semua. Kalau gitu aku tawarin 30 juta. Aku tawarin 50 juta, 100 juta. Harga ini terlalu berisiko, keluarga Liu udah beberapa kali jatuh. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini kayaknya? Liu Buliang hari ini mau balik modal lewat batu judi ini. Kayaknya nggak ada yang tawar lebih tinggi dari aku. 100 juta nggak dijual. Liu Buliang, kalau kamu serius mau harga pas. 150 juta. Li Fei. Jangan keterlaluan, 150 juta. Kamu berani banget ya.
1,5 miliar mahal nggak buat kamu. Judi batu intinya judi buat kaya. Batu segede ini kalau kamu menang. Oke. 1.200.000.000. Serius nggak kurang 1 sen pun. Kalau kurang dari harga ini mending aku main sendiri. Ya udah main sendiri aja bagus. Kamu juga tahu akhir-akhir ini aku lagi hoki. Jangan-jangan keluar batu 7 warna. Nyesel deh kamu seumur hidup nggak bisa bangkit lagi. Ya udah buka di depan semua orang. Baiklah karena nggak ada yang nawar lagi. Ya udah aku Li Fei bakal judi sendiri. Tunggu 1,5 miliar. Aku yang bayar. Dia beneran terima keluarga Liu seberapa kaya pun. Nggak bakal kuat kalau kayak gini. Kalau dia kalah judi kali ini, di Tianhai bakal ada reshuffle besar. Wah bos Liu kita. Emang kaya raya ya karena. Dia nawar setinggi itu biar dia yang judi sendiri. Baik buruk biar dia sendiri. Yang buka misteri ini. Deal surga atau neraka Liu Buliang terima. Kurasa hampir pasti. Bakal keluar batu 7 warna. Jangan ngomong terlalu cepat kalau beneran batu bagus. Li Fei bakal buka sendiri. Perkiraanku satu tebasan ini, Liu Buliang bakal bangkrut total. Bos Li emang nggak bohong batu ini. Dari sini ditebas keluar warna hijau di dalamnya. Bisa jadi 2 gelang 3 anting. Kalau tebasan ini keluar batu 7 warna, keluarga Liu bakal bangkit total. Kayaknya bos Li kali ini untung nggak disangka. Jelek-jelek gagal potong. Sekarang keluarga Liu nggak bisa bangkit lagi iya. Keluarga Liu beneran nggak bisa bangkit lagi. Nggak mungkin Li Fei. Kamu nipu aku. Judi harus terima satu tebasan bisa miskin, satu tebasan bisa kaya. Satu tebasan bisa mati Liu Buliang. Ini pertama kali kamu main di dunia judi batu ya. Li Fei aku bunuh kamu. Liu Buliang sekarang beda sama dulu kamu masih pikir. Kamu masih bisa ngontrol segalanya kayak dulu. Li Fei berani lepasin aku biar aku tebas sekali lagi. Biar mati juga mati ngerti. Baik aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Aku akan beli batu ini darimu dengan harga 50 juta. Aku sendiri yang akan memotongnya. Miskin atau kaya aku yang tanggung. Kamu main apa lagi? Lupakan saja niatmu. Bahkan kalau aku bawa pulang untuk timbun laut pun, aku tidak akan jual padamu. Biarkan aku potong sekali lagi. Tidak mungkin. Liu Buliang batu ini sudah benar-benar gagal. Ini sudah jadi sampah tidak ada yang mau beli lagi. Aku hargai keberanianmu dalam bertaruh batu. Aku beli dengan harga 10 juta setidaknya kamu tidak pulang dengan tangan kosong. Bagaimana? Tenang saja Liu Buliang sekarang sudah di ujung tanduk. Mau berbuat apapun, dia harus punya modal dulu. Sekarang truk batu kita sedang dalam perjalanan. Ini saatnya. Halo? Chun Sue anak kita baru saja diculik sekelompok orang. Apa? Bagaimana mungkin Xiao Chao bisa diculik? Halo. Li Fei kamu punya waktu 1 jam. 1 jam lagi bawa kontrak tambang. Kita bertemu di kilang minyak kalau tidak. Kamu tidak akan pernah bertemu istri dan Halo. anakmu lagi. Kak Zhao istri dan anak saya. Juga ditangkap Liu Buliang dia memberi saya waktu 1 jam untuk membawa kontrak pengalihan tambang ke kilang minyak. Beijingkan, ini sekarang juga saya suruh Beijingkan carry orang. Untuk menghabisi mereka. Si Max orang Amerika itu memang tidak bisa diandalkan. Dia malah kabur sendiri. Saat susah masing-masing lari, apalagi orang asing. Keluarga Liu sudah memeliharanya selama bertahun-tahun untuk pasar luar negeri. Sekarang sepertinya, kita harus menyelamatkan diri sendiri. Apakah Li Fei benar-benar akan menukar tambang untuk orang? Itu kekayaan yang tak terbatas lebih berharga dari nyawanya. Pasti. Istri dan anaknya adalah titik lemahnya. Kali ini Li Fei tidak boleh dibiarkan hidup pergi. Hari ini antara dia mati atau saya yang mati. Liu Buliang saya datang. Li Fei kamu benar-benar datang sendirian? Saya bawa kontraknya lepaskan istri dan anak saya. Bisa saja tapi. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Tanpa jaminan di tangan. Saya tidak berani. Kamu taruh pisau kamu bebaskan mereka aku akan menandatangani kontrak untukmu. Li Fei kamu benar-benar bisa membuat masalah. Saat itu aku seharusnya membunuhmu dengan 1 tebasan. Kamu bebaskan mereka semua kalau kamu membebaskanku aku akan menandatangani kontrak. Pada saat ini, apakah menandatangani kontrak itu penting? Setelah aku membunuhmu hari ini, semua tidak akan berubah. Li Fei kalau bukan karena kamu, Tianmei Group sudah lama jadi milik kami.
Menghalangi jalan orang mencari uang seperti membunuh orang tua mereka, kamu tidak mati. Kami semua tidak akan tenang. Jika aku mati kalian tidak akan pernah mendapatkan tambang ini. Sekarang aku bisa kapan saja membunuh seekor anjing yang tidak berdaya. Setelah kamu mati, aku tetap bisa mendapatkan urat tambang itu. Buka dan lihat apa isinya. Kamu menipu kami. Ini adalah bukti kejahatan keluarga Liu. Jika aku ada apa-apa mereka akan muncul di tempat yang seharusnya. Dia bahkan berhasil menyelidiki Max. Kamu benar-benar bisa menemukan data ini. Hari ini kamu harus mati. Saudara aku sudah menemukan bukti kejahatan keluarga Liu. Selalu bekerja sama dengan orang asing untuk pemalsuan. Menyelundupkan barang asli ke luar negeri, benar-benar pengkhianat negara. Orang yang mengantar dokumen sedang menuju ke Tianmei. Bai datang tepat pada waktunya. Zheng, apakah bodyguard MU? Ada yang mantan tentara? Apa rencanamu? Lingkungan kilang minyak sangat rumit. Tapi kamu mungkin dalam bahaya. Namun jika aku tidak masuk, aku tidak akan tahu situasi di dalam. Aku akan masuk dulu untuk menyelidik, kamu suruh teman-teman masuk lewat pintu belakang ke kilang minyak. Baik. Kita harus menangkap Liu Buliang. Sekarang kalian harus menggunakan semua kemampuan untuk menyelamatkan saudaraku. Ada masalah? Mengerti baik. Meskipun kamu telah menemukan data ini, memang merugikan keluargaku, tapi asalkan kamu mati, aku tinggal cari orang lain untuk dikambing hitamkan. Jangan banyak bicara, cepat bunuh dia. Aku akan menarik perhatian mereka, kalian cari cara untuk menyelamatkan orang. Hentikan pukulan itu, aku mohon. Kalian mau apa? Suamiku pasti bisa membantu kalian. Li Fei, istrimu benar-benar menyayangimu. Kalau aku menghinanya di hadapanmu, apakah kamu akan merasa senang? Apa yang kamu lakukan brengsek, hentikan. Kamu brengsek. Liu Buliang, kamu berani melakukan ini. Aku pasti akan membunuhmu. Oh, kamu juga datang. Kamu datang sendiri untuk mencari mati, kamu berani menyentuhku. Zheng Hui, kita berdua adalah orang penting di Tianhai. Mengendalikan kekayaan dan sumber daya Tianhai. Apa yang Li Fei bisa berikan padamu, keluarga Liu juga bisa memberikan. Asalkan kamu bekerja sama dengan keluarga Liu. Tambang di tangan Li Fei ini akan diberikan padamu. Liu Buliang, kamu pikir aku kekurangan uang ini? Aku agak meremehkanmu karena kamu tidak jujur. Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Ayo bertindak. Kamu berani menyerangku diam-diam, Liu Buliang. Kamu lupa aku sudah terlatih di militer sejak kecil. Dengan trik kecilmu ini, kamu ingin membunuhku. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Ikat mereka dulu. Nanti serahkan ke Bai Tiancheng. Kak Zheng, aku masih bisa diselamatkan. Oh saudara, aku lupa padamu. Istri. Suami kamu sudah bangun. Bagaimana dengan Xiao Ya dan Xiao Chao? Mereka diurus oleh Kak Zhao, jadi aku di sini merawatmu. Oh, pagi-pagi begini, aduh. Aku akan mengambil air. Pantas saja kamu menggodaku. Aku akan melaporkan ke kakak ipar. Laporkan saja, aku takut padanya. Oh, kamu bisa berhenti. Semua orang di Tianyan tahu kamu Zheng Lauer adalah suami yang takut istri kamu, diam saja. Kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Ngomong-ngomong, bagaimana akhirnya Liu Buliang? Kasus ini, tenang saja, bukti pemalsuan dan penculikan keluarga Liu ada di tangan polisi. Liu Buliang ini tidak akan keluar selama 20 tahun, tenang saja. Masalah keluarganya tidak akan selesai cepat. Bai Tiancheng mengatakan ini hasil terbaik. Sepertinya keluarga Liu juga terlibat kasus pembunuhan. Mungkin akan dihukum mati. Oh ya, bagaimana dengan orang asing itu? Mendengar kabar dia sudah kabur pagi-pagi, tapi kamu jangan khawatir. Ini dia ketua Shao yang mengawasi. Jika ada yang berani menjual harta negara bahkan sampai ke ujung dunia, pasti akan menangkapnya. Oke. Ini sudah selesai. Ngomong-ngomong Bai Xiao. Aku masih ada satu hal lagi yang ingin minta bantuan kalian. Serius? Kamu sudah menikah? Kenapa masih gugup untuk acara pernikahan ulang? Bisa tidak gugup? Aku dan Xiao Yun dulu hanya mengurus surat nikah, tidak ada acara pernikahan. Ini juga pertama kalinya buat aku. Apa? Kamu juga pertama kali? Adik iparku Chenyun benar-benar rugi ikut kamu. Pengantin perempuan datang. Cantik banget. Ayo kamu. Kalau masih brengsek seperti dulu, dan masih menyakiti adik iparku, hati-hati aku patahkan kakimu. Aku juga ikutan. Pernikahan ulang tidak memberitahu kami. Apa tidak terlalu baik? Hanya ingin mengadakan pernikahan ulang yang sederhana kok semua orang datang? Sudah jelas kamu adalah pahlawan besar setelah menyingkirkan keluarga Liu. Bukan hanya pernikahan ulang, bahkan pernikahan kedua pun kami pasti datang, sudahlah.
Jangan buang waktu lagi, aku sudah memesan tempat makan. Jangan sampai orang-orang tidak bisa makan, ayo cium sekarang. Cium-cium.